yang telah memberikan kita kesehatan dan waktu sehingga kita bisa berkumpul di acara talk online BPKK PIPPKS UK yang dengan tema teladan dari masa kecil Sultan Muhammad Al-Fatih yang akan insya Allah dibawakan oleh Ustadz kita, Ustadz Agung Waspodo, MPP. Sholawat dan salam juga kita sampaikan kepada junjungan kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkat perjuangan beliau, risalah Islam sampai kepada kita semua. Insya Allah hari ini tadi seperti disampaikan kita akan membahas tentang teladan dari masa kecil Sultan Muhammad Al-Fatih. Acara ini diselenggarakan oleh Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga PIP PKS UK. Saya akan bacakan secara singkat CV singkat dari Ustadz Agung Waspodo. Beliau adalah pembaca sejarah dunia Islam, alumni dari Hubert Humphrey School of Public Policy, Minnesota, US. Juga merupakan pustakawan Pustaka Fatih dengan sekitar 4.900 lebih buku sejarah ya Ustadz ya. Ya, insya Allah nanti acara kita akan sekitar 1 jam pemaparan materi, kemudian dilanjutkan oleh tanya jawab. Baik, jadi sebelum memulai materi, insya Allah akan ada tilawah Al-Quran oleh Ahya Yahya yang akan membacakan surat Luqman ayat 12 sampai ayat 18. Silakan Ahya Yahya. Iya, terima kasih Mas Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah akan dibacakan surat Luqman ayat 12 sampai 18. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan sesungguhnya telah kami berikan hikmat kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang tidak bersyukur maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.
Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezoliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang tua ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadakulah kembalimu, maka aku berikan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan." Luqman berkata, "Hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya dengan pembalasannya. Sesungguhnya Allah maha halus lagi maha mengetahui. Hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Maha benar Allah dengan segala firman. Jazakallah khair Yahya atas pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahannya. Semoga menjadi pelajaran dan hikmah buat kita semuanya. Insya Allah kita akan segera lanjut ke materi utama. Materi utama tentang membahas tentang teladan dari masa kecil Sultan Muhammad Al-Fatih, salah satu pahlawan Islam yang sudah kita sangat kenal, yang sudah menjadi sultan pada usia 12 tahun dan pada usia 21 tahun menaklukkan Konstantinopel, salah satu kota terbesar dalam peradaban dunia pada saat itu. Dengan demikian, saya mungkin serahkan kepada Ustadz Agung Waspodo untuk memulai materinya. Tafadhol Ustadz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji milik Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam tak lupa kita panjatkan, kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bertemu walaupun secara jauh ya, jarak jauh. Mudah-mudahan pertemuan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya pembahasan ini adalah bagian awal dari setiap kajian yang saya sampaikan tentang pembebasan Konstantinopel. Karena memang biasanya paling tidak seseorang sebelum mengetahui apa yang dia lakukan, kita perlu juga mengetahui background yang bersangkutan. Dan biasanya bagian pertama dan bagian kedua itu tentang kehidupan Muhammad Fatih dan bagaimana beliau dibesarkan dalam keadaan keadaan-keadaan positif maupun keadaan-keadaan negatif ya. Tetapi positively influencing gitu. Jadi tidak ada yang betul-betul negatif, tapi ada faktor-faktor yang menghambat perkembangan tersebut, dan itu menjadi salah satu ciri di antara tentu saja akhlak dari Muhammad Al-Fatih. Nah, dalam kesempatan ini kita tidak akan berbicara panjang lebar tentang bagaimana pembebasan Konstantinopel, kita bukan ke situ fokusnya. Jadi kalau nanti pertanyaan mohon tidak ke arah Sepertinya ke-mute ya Ustaz. ya. Tadi saya bingung kenapa di-mute. Baik, jadi tolong nanti ke depannya atau setelah kajiannya selesai, tolong pertanyaannya tidak mengarah kepada pembebasan Konstantinopel.
karena itu bukan topik utama, walaupun memang menyangkut sosok yang utama dalam pembahasannya. Jadi nanti tolong fokusnya kepada bagaimana beliau dibesarkan saja. Walaupun ini tentu saja pasti tidak mungkin tidak membahas sedikit-sedikit ya akan menyinggung masalah itu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita ketahui bahwa Rasulullah SAW ketika dikepung di Madinah tahun ke-5 Hijriah itu dikenal dengan peristiwa Khandaq atau Ghazwah Al-Ahzab, ya, pasukan sekutu yang mengepung Nabi SAW dari kalangan musyrikin Quraisy plus sekutu-sekutunya dari bangsa-bangsa Arab, ya, suku-suku Arab yang hendak bersekutu mengalahkan kaum muslimin. Nah, dalam peristiwa tadi Rasulullah SAW kemudian menerima masukan dari Salman Al-Farisi untuk menggali parit. Nah, dalam penggalian parit itu banyak sekali peristiwa-peristiwa nubuah, peristiwa yang menggambarkan masa depan kaum muslimin, ya, seperti jatuhnya Persia dan Bizantium, dan termasuk juga Nabi menyampaikan kepada para sahabat yang hadir waktu itu di tempat itu dengan sebuah hadis yang mungkin sudah sangat populer sekarang, yaitu latuftahan al-Qustantiniyatu fala ni'mal amir amiluha wa la ni'mal jais dzalikal jais. Ya. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Bushr al-Khathami, ada di hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi di situ Rasulullah SAW menceritakan tentang sebuah peristiwa atau memberikan kabar tentang peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dan sahabat meyakini bahwa itu merupakan sebuah isyarat kemenangan bagi kaum muslimin, termasuk menghadapi pasukan Al-Ahzab yang ada di depan mereka. Ya, jadi ini salah satu pertama kalinya mungkin Rasulullah menyinggung tentang Konstantinopel. Bahkan para sahabat waktu itu ada yang bertanya kepada Rasulullah SAW, diriwayatkan oleh Anas bin Malik bahwa Amr bin As bertanya kepada Nabi, ayul madinataini tuftahu awalan, Konstantinia atau Rumiyah. Ya Rasulullah, mana di antara dua kota yang akan kami bebaskan lebih dahulu? Apakah Konstantinopel atau Roma? Rasulullah menyatakan Madinatu Kaisar. Jadi kotanya Kaisar. Ya. Ada yang menerjemahkan kotanya Kaisar berarti Konstantinopel. Ada yang menerjemahkan sebagai Roma. Ada yang menerjemahkannya dua-duanya, gitu ya. Dua-duanya. Tapi Rasulullah mengatakan Konstantinopel lebih awal. Jadi ada yang menafsirkan seperti itu. Nah, ini merupakan suatu isyarat yang kemudian baru terjadi sekian ratus tahun kemudian, ya, butuh beberapa generasi, dan ternyata memang yang berkesempatan untuk menikmatinya atau berhasil menjadi sebaik-baik pemimpin dan sebaik-baik pasukan itu adalah bangsa Turki, dan itu membutuhkan waktu beberapa generasi tentu saja. Ini sederhananya. Dan kita tahu kaum muslimin untuk sampai ke sana dibutuhkan waktu beberapa fase, terutama ketika kaum muslimin sudah memiliki angkatan laut, ya. Karena kita tahu di zaman Umar bin Khattab, Umar mengambil kebijakan untuk tidak membangun angkatan laut dan tidak mau terpisah dari pasukannya itu oleh lautan. Ya. Dan barulah kemudian di zaman Utsman bin Affan, Amirul Mukminin, Khalifah yang ketiga, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, barulah kemudian barulah dikasih kesempatan untuk membangun angkatan laut. Oleh sebab itu, para sahabat memungkinkan mereka untuk sampai ke Konstantinopel. Jadi memang ada stages-nya, ada tahapan-tahapannya. Nah, salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik juga terkait dengan bibinya, yaitu Ummu Haram bintu Milhan. Ketika Rasulullah pernah istirahat di rumahnya dari perjalanan dari Kuba, dan kemudian Rasulullah tertidur, dan dalam hadis tersebut diriwayatkan panjang ya sebenarnya. Rasulullah ketika tertidur itu tersenyum. Ketika tersenyum, terbangun Rasulullah dari tidurnya, dan kemudian ditanya oleh Ummu Haram, ya kan, apa yang menyebabkan engkau mayudhikak ya Rasulullah, apa yang menyebabkan engkau tertawa atau tersenyum di dalam tidurmu tadi? Kata Nabi, nasun min ummati yarkibu hadal bahri kal muluki alal asirati. Kalau di dalam hadis yang lain ada arudu alayya, ada diselipkan kata-kata antara yarkibu hadal bahri. Jadi kata Nabi SAW, aku di dalam mimpi diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala serombongan dari umatku berlayar, ya, digambarkan berlayar mengarungi lautan menggunakan kapal tentu saja, ya, layaknya raja-raja berada di atas singgasananya. Jadi dengan kekuatan penuh, dengan posisi yang tegap, dan dengan kesemangatan yang tinggi, ya. Nah, sampai kemudian Ummu Haram terkesima dengan peristiwa tersebut, sampai kemudian beliau meminta kepada Nabi, ud'ullaha an yaj'alani minhum,
ya Rasulullah tolong doakan agar aku, tolong doakan, mohon doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar aku ada di dalamnya. Nah, kemudian Rasulullah kemudian mengangkat tangannya dan berdoa, kemudian berpaling menyebut kepada Ummu Haram bahwa wa anti minhum, engkau ada di dalam rombongan. Dan peristiwa tadi terulang sekali lagi, sama juga sampai terakhir, dan sama juga diminta lagi oleh Ummu Haram. Kemudian Nabi mengatakan wa anti minal awalin, engkau ada di dalam rombongan yang pertama. Nah, itulah cikal bakal dari pendirian atau dalil pendirian angkatan laut, karena memang Rasulullah mengabarkan nanti akan ada rombongan dari umatku yang berlayar dalam jumlah yang besar. Tentu saja nasun itu berarti dalam jumlah yang banyak, seperti itu. Ya. Nah, kemudian tentu saja tahapan-tahapan berikutnya saya tidak detilkan di sini ya, sampai ke Rudus di zaman Muawiyah bin Abi Sufyan, baru kemudian jalur itu masuk ke selat Dardanelles ya, sampai ke daerah namanya Erdek Banderma. Dan disinilah sahabat Nabi yang mungkin paling terkenal diantaranya yaitu Khalid bin Zaid bin Kulayb An-Najjari Al-Khazraji Al-Ansari atau dikenal dengan Abu Ayyub. Dari sinilah baru kemudian ada ekspedisi pertama untuk sampai ke Konstantinopel. Namun memang kita tahu di generasi awal ini sampai eranya Umayyah, sampai eranya Abbasiyah awal itu belum selesai. Ya, baru nanti betul-betul terrealisir di zaman bangsa Turki. Ya, ini kenapa saya ceritakan ini di awal, karena kisah inilah yang banyak disampaikan kepada anak-anak di era ketika Turki Utsmani masih menyusun kekuatannya ketika mereka masih di kota Bursa, ketika nanti mereka di kota Edirne. Semakin mendalam lagi kajian ini, tidak ada kajian-kajian di kota-kota Turki kecuali disampaikan pesan-pesan tentang nubuah ini, bahwa kota Konstantinopel di depan mereka, dan ini adalah sebuah kepastian janji dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka kemudian bersemangat untuk itu. Jadi tidak ada satu hadis yang paling sering diceritakan di di masjid-masjid di Turki Utsmani sebelum tahun 1453 kecuali hadis-hadis yang berkaitan dengan pembebasan tadi. Jadi ini mungkin yang perlu kita tahu, bahwa perjalanannya panjang. Nah, pantainya seperti ini, saya pernah ke sana 2 kali kalau tidak salah di sebelum pandemi tentu saja. Ini seperti ini pantainya ya di Erdek Banderma itu. Ya. Kita tahu ada kisah-kisah yang berkaitan dengan infak sedekah. Waktu itu Abu Ayyub usianya sudah 94 tahun, disindir oleh beberapa orang bahwa dia seperti mau mencelakakan dirinya sendiri. Kemudian diambil potongan dari surah Al-Baqarah 195 itu, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Janganlah engkau menyebabkan dengan tanganmu sendiri masuk ke dalam kehancuran. Kemudian dikritik oleh atau ditanggapi oleh Abu Ayyub, bahwa Abu Ayyub mengatakan ayat tersebut turun untuk kami ya. Faqala Abu Ayyub nahnu a'lamu bihadhil ayah innama nunzilat fina. Kata Abu Ayyub, sesungguhnya ayat ini kami lebih tahu tentang konteksnya kenapa dia diturunkan gitu ya. Karena sesungguhnya waktu itu kami setelah Fatu Mekah atau menjelang Fatu Mekah ada serombongan orang-orang Ansor minta izin kepada Nabi SAW untuk absen dari peperangan. Ya, dalam rangka untuk sebenarnya bukan karena malas, tetapi untuk mengumpulkan mengumpulkan perbendaharaan lagi, karena mereka merasa exhausted, uangnya habis untuk ekspedisi-ekspedisi, dia pembiayaan untuk ekspedisi. Mereka minta kepada Nabi agar diberikan waktu untuk mengumpulkan lagi perbendaharaan dan kemudian nanti untuk berjihad fisabilillah lagi. Ternyata Allah turunkan ayat ini secara lengkap, wa anfiqu fisabilillahi wa la tulqu bi aidikum ila tahluka wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Jadi kata Abu Ayyub itu sebenarnya konteksnya adalah ketika kami waktu itu ingin sedikit break dari jihad ini. Ya, ternyata Allah Subhanahu wa taala menegur kami, wa anfiqu fisabilillah, tetaplah kalian berinfak di jalan Allah, jangan berhenti walaupun mungkin jumlahnya berkurang, wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Jadi konteks di situ adalah janganlah kalian jerumuskan diri dari kalian dalam kebinasaan. Kebinasaan artinya terlalu banyak uang yang dipakai untuk jihad fisabilillah. Tentu ini tidak bertentangan dengan semangat para sahabat seperti Abu Bakar As-Siddiq menginfakkan hampir seluruh dari hartanya, Umar bin Khattab separuhnya. Tetapi tetap secara umum ada rem di situ, ada batasan-batasan. Wa anfiqu fisabilillah itu secara umum mendorong orang untuk berinfak sedekah, tapi wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Tetap ada perencanaan supaya tidak ambruk itu finance-nya. Ya. Nah, baru kemudian Allah tambahkan wa ahsinu. Wa ahsinu itu diterjemahkan oleh Ibnu Katsir
sebagai orang itu seimbang antara perjuangannya dengan mata pencahariannya. Gitu. Spesifik jadinya. Wa ahsinu di situ bukan sekadar berbuat baik, tetapi berbuat baik artinya antara pendapatan dia dengan infak fisabilillahnya harus sebanding. Baik yang berlebihan harus direm, baik yang kekurangan juga harus digenjot. Gitu. Jadi sebenarnya wa ahsinu di situ spesifik sekali. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah cinta kepada yang muhsin. Muhsin yang bagaimana? Boleh diambil keumuman kalimat, boleh. Tetapi kalau dalam ayat ini, Itu kayaknya Ustadznya ke-mute. tadi yang terakhir masih kedengeran ya? Takutnya putus nggak? Cukup. Kedengeran nggak tadi yang terakhir tentang Kepotong dikit keseimbangan Ustadz, tadi? tapi sebentar aja Ustadz. Oh ya. Innallaha yuhibbul muhsinin itu Allah mencintai orang yang seimbang sebenarnya. Konteksnya itu seimbang antara infaknya, fisabilillahnya dengan ya rumah tangganya, keuangan dasar basic. Makanya kita nanti akan melihat bahwa para sultan ya dari mulai Osman Ghazi, Orhan Ghazi ya kemudian sampai ke Murad Hudavendigar, Murad I, kemudian Bayazid I Yildirim, kemudian Mehmet I kakeknya Sultan Muhammad Al-Fatih yang bergelar Celebi, kemudian Murad kedua Ebul Khairat, baru kemudian Muhammad kedua Fatih. Jadi beliau itu adalah urutan ke-7 kalau ngitungnya dari Osman, ke-8 kalau ngitungnya dari Ertugrul, ke-9 kalau ngitungnya dari Sulaiman Shah. Jadi, nah, saya ingin memberikan satu frame bahwa membingkai ini bahwa kisah-kisah seperti ini, kisah heroik seperti ini tuh kemudian dijadikan semacam rhymes gitu. Jadi ya inilah yang sehari-harinya didengar oleh mereka gitu. Dan biasanya ketika sultan itu melakukan, kan yang pesta yang paling sering dilakukan, jadi kegiatan bersama, kegiatan di luar rutinitasnya orang-orang Turki itu ya, salah satunya adalah hunting ya. Hunting berburu ya. Berburu itu adalah suatu suatu aktivitas yang paling disukai. Pertama relax ya. Berburu itu ternyata relax untuk orang Turki. Kalau kita mungkin berburu itu repot, heboh gitu ya. Itu relaxing menurut mereka. Yang kedua tetap mengasah kemampuan skill dasar laki-laki dan perempuan di Turki, yaitu berburu. Itu adalah skill dasar mereka ya, menunggang kuda, mengikuti jejak dan sebagainya. Jadi anak-anak itu dari kecil memang sudah dibiasakan. Makanya calon sultan ketika masih syehzade itu biasanya dikasih dua orang mentor lah katakanlah. Pertama namanya Lala. Lala bukan nama orang ya. Lala itu adalah mentor urusan administrasi yang ngajarin mereka tentang seluk-beluk kesultanan atau keemiratan dulu awalnya sebelum jadi sultan dan sebelum menjadi daulah dan khilafahan. Nah, kemudian yang kedua ada orang namanya Nizance. Ya, Nizance itu seorang mentor tapi untuk urusan berburu, karena Nizance itu artinya sebenarnya pemburu ya, hunter. Jadi ada jadi dua orang nih yang biasanya ditugaskan untuk ini juga masuk sedikit-sedikit saya masukkan bahwa pola pendidikan anak itu di zaman itu adalah mereka punya mentor-mentor gitu ya. Jadi tidak semuanya dihandle sama orang tuanya. Itu walaupun orang tuanya tentu saja bertanggung jawab untuk hal yang mendasar. Nah, itu kira-kira cerita mendasarnya itu. Ya. Nah, kota Konstantinopel yang kita ketahui ini maket saya, ini maket yang saya buat sendiri ini Konstantinopel, terus Selat Bosporus, terus Laut Marmara, Galata, kemudian Halij. Ini memang sebuah kota yang impregnable ya, jadi belum pernah ada yang berhasil merebutnya kecuali sekali, yaitu 1402, 1204 itu ketika di Perang Salib keempat. Tapi saya nggak mau bahas itu. Ya, jadi memang kota ini untuk urusan orang Turki mereka belum berhasil. Makanya nanti memang Sultan Mehmed yang pertama dari kalangan Turki, tapi bukan yang pertama di kalangan orang-orang yang menginginkan kota Konstantinopel. Ini seperti itu. Jadi Abu Ayyub Al-Ansari memang sempat sampai datang ke sini. Mereka tentu saja dengan persiapan yang minim, technologically tidak match gitu ya. Jadi antara yang defendernya begitu kuat, tapi yang nyerangnya begitu lemah waktu itu. Tapi kesemangatan tidak bisa di nomor 2-kan, mereka tetap mengepung kota ini dari Western Wall, dari daerah sebelah barat, dan untuk itu kemudian banyak yang syahid. Nah, syahidnya mereka inilah kemudian diperkenalkan sebagai suatu standar waktu itu. Jadi orang-orang sultan atau calon sultan itu atau dalam pendidikan syehzade ya, pangeran-pangeran ini ditekankan lagi bahwa berjihad fisabilillah itu adalah suatu
tugas yang paling mulia yang bisa dilakukan oleh sultan. Makanya sampai dengan Sultan Murad keempat, Murad keempat, ya sampai Murad keempat itu sultan masih berperang, ya, masih memimpin. Nanti setelah itu nanti ada masa di mana Sultan Turki tidak lagi memimpin perang secara langsung, mendelegasikannya kepada Wazir Azam, ya, atau Sadrazam istilahnya mereka. Setelah itu ya kadang-kadang Sadrazam pun tidak berangkat, sampai kemudian akhirnya runtuh kekhilafan itu ketika sultan tidak lagi memimpin pasukan. Nah, kenapa bisa dipertahankan cukup lama? Karena salah satunya adalah keterangan tentang Abu Ayyub. Jadi Abu Ayyub ini jadi role model zaman dulu, ya. Syahidah Abu Ayyub, Badran, bahkan Uhudan, dan Khandaqan. Jadi 3 perang besar yang pertama itu Abu Ayyub itu ikut terus, ya. Tsumma lam yaktalif an ghazwatin lil muslimin illa fi ukhra illa aman wahidan. Dan sepanjang 96 tahun kehidupan Abu Ayyub, ya, dia masuk Islam usia 47, ya, jadi kurang lebih sekitar 50-an lah, 50 tahunan dia dalam Islam itu dia hadir di Badar, hadir di Uhud, hadir di Khandaq, dan seluruh peperangan yang lain. Tidak ada yang dia pernah tinggalkan, baik itu di zaman Nabi SAW maupun di zaman Khulafaur Rasyidin dari Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, kecuali satu kali saja, itu 1 tahun ketika beliau sakit. Jadi kalau 50-an tahun kurang 1, 49 tahun non-stop beliau itu selalu berada di garis depan. Itu yang kemudian menjadi standarnya sultan-sultan di generasi awal. Nah, jadi kebayang ya, jadi bahwa pendidikan waktu itu memang untuk menjadi seorang yang mulia itu memang tolak ukurnya hanya satu, jihad fisabilillah, ya. Jadi apapun itu misalnya pendidikan dia yang lain itu harus diarahkan kepada sana, diarahkan untuk menjadi seorang yang petarung yang unggul. Maka jangan kaget kalau kita melihat para sultan waktu itu memimpin di garis depan. Itu tambahan, ya. Dan ini memang satu kisah yang sangat dikagumi, dan termasuk Sultan Mehmed itu punya catatan-catatan tentang ini, ya. Di antara yang kemudian dia sukai itu adalah kisah tentang Abu Ayyub Al-Ansari. Ini ada di bukunya Mehmed Maksudolu, namanya Mehmed juga, bukan Mehmed, namanya ini judul bukunya mungkin bisa dicari di Eropa. Osmanli History and Institutions, kalau yang di edisi satunya itu based on Osmanli sources. Jadi menurut saya kalau mau mulai on the right track, ya, mau mulai agak sedikit nggak bias gitu ya supaya bagus, menurut saya rekomendasikan baca buku Mehmed Maksudolu, Profesor Doktor. Pernah mengajar beliau di IAIUM di Kuala Lumpur tahun 90-an, ya. Itu buku yang pertama, ini buku edisi pertamanya tipis nih, kayak gini nih, tahun kapan ini, masih FSI kayaknya nih, masih FSI. Nah, kemudian jadi setebal ini, updated, baru ada 2 volume, baru ada 2 edisi, ya. 2 edisi, 1 volume tapi second editionnya lebih lengkap, tolong dicari silakan. Itu bagus untuk basic supaya kita tidak terbiaskan dengan catatan-catatan buku-buku yang kadang-kadang ngambil sumbernya suka dari tempat aneh-aneh. Hati-hati kalau ada buku yang menyebut-nyebutkan Franz Babinger, itu harus ekstra hati-hati. Karena segala macam fitnah itu ada di buku ini, ya. Jadi kalau merefer ke buku ini hati-hati betul. Jadi kalau ada buku tentang Turki tapi menyebutkan Franz Babinger, apalagi ngutip berkali-kali, hati-hati. Kalau sekedar untuk dibaca, saya juga baca untuk ya sekedar supaya tahu yang jelek, tulisan jeleknya itu yang mana, gitu. Itu nggak apa-apa. Jadi sedikit itu tentang konteks kajian kita hari ini. Nah, baik, ya tentang bahwa bukan Sultan, Abu Ayyub Al-Ansari yang rumahnya pernah menjadi tempat tinggal Nabi SAW waktu itu, ketika dia sakit, ya, wasiatnya adalah dia ingin dikebumikan sedekat-dekatnya dengan kota Konstantinopel, karena dia yakin nanti akan ada waktu di masa yang akan datang kota ini akan dibebaskan, dan dia ingin ada di situ. Jadi maksudnya dia ingin dikuburkan di situ karena dia yakin betul dengan Al-Habib, dengan perkataan Nabi SAW bahwa ini akan menjadi negerinya kaum muslimin. Tinggal nunggu waktu saja. Itu orang yang sudah sakaratul maut tapi masih ada keyakinan bahwa, masih kuat keyakinannya bahwa ini akan menjadi tempat. Itu inspiratif sekali. Dan cita-cita seperti ini sering diulang-ulang sejak dari zaman masih di Suud, kemudian pindah ke Bursa sampai ke Edirne. Bahkan di Edirne itu kalau kita lihat ruangan-ruangan itu dihadapkan ke arah Konstantinopel, walaupun nggak kelihatan jauh, ya. Tapi selalu ada visi bahwa anak-anak itu kalau dibangunkan dari tempat tidurnya, bangun untuk bersiap untuk sholat, itu mereka buka pintu atau buka jendela itu yang mereka lihat adalah arah ke Konstantinopel. Ya, berbalik kalau dari Bursa. Jadi proses pendidikannya itu dimulai dari visi yang kuat
bahwa mereka tidak dilahirkan, tidak dibesarkan kecuali untuk satu, yaitu membebaskan kota Konstantinopel. Itu luar biasa ya, dengan satu misi seperti itu bisa membangkitkan semangat bahkan ketika terpuruk sekalipun. Nah, kita ini mungkin kadang-kadang mendidik anak, tapi visinya itu kadang-kadang mungkin tidak sebesar itu gitu ya. Ya udahlah, yang penting nanti lulus gitu, yang penting kuliah gitu ya. Tapi tidak diberikan satu mimpi-mimpi yang besar atau suatu visi yang besar tentang pembebasan di zaman sekarang. Seperti itu. Jadi anak-anak juga mungkin akhirnya terjauhkan dari pahlawan-pahlawan yang seharusnya dia kenal. Baik, ini saya skip karena mungkin waktu kita terbatas. Dan betul ternyata setelah kota Konstantinopel dibutuhkan oleh Sultan Mehmed, maka Sultan Mehmed mencari idolanya gitu. Jadi dicarilah kuburan itu. Banyak versi memang ya, banyak versi yang ada yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau kita mengambil yang paling dasar, yaitu buku yang apa namanya nih, yang barisan yang di sini nih, Uzun Charlese, itu disebutkan Uzun Charlese ya, itu disebutkan bahwa tempat itu bisa ditemukan karena sholat istikharahnya beberapa kali Aksamsuddin. Gitu. Jadi ditemukan dan memang masih ada tempatnya, sempat tertimbun, tertutup apa namanya, semak-semak dan sebagainya, akhirnya ditemukan. Bukan di dalam ini, tetapi di ruangan yang sebelah kiri. Ini sebelah kanan ini masjidnya. Saking sedemikian dihormati Muhammad Abu Ayyub Al-Ansari ini sampai diberikan gelar sultan. Jadi disebut daerah ini Sultan Ayyub Sultan. Jadi orang kalau mau ke sini ke apa namanya, ke Konstantinopel atau ke Istanbul kalau sekarang namanya Ayyub Sultan. Mas Eko waktu ke Istanbul mampir sini kan ya? Sempat ya? Iya Ustadz, sempat ke situ. Ya. Ini Mas visit lah kalau ke Istanbul. Ya, kalau yang lain boleh dipas, tapi ke sini jangan. Karena inilah yang apa namanya, yang menjadi pondasi apa namanya, bangunan dari katakanlah mungkin peradaban Turki Utsmani itu. Baik, nah kita masuk ke bagian berikutnya. Ini pembentukan pribadi. Oh ya, tadi di depan saya masukkan satu judul yang saya belum sempat bahas. Jadi nanti saya setelah selesai mendeskripsikan ini, nanti akan saya coba rangkum kembali poin-poin itu, terus saya masukkan ke dalam sebuah, kemarin dapat dapat jurnal menarik ini, ditulis sama siapa tadi sampai nggak lihat. Mustafa Akaya, Ahmed Bildiren, Yasin Akemshi. Jurnalnya IJOS. International Journal of Eurasia Social Sciences. Volume 11, issue number 40, tahun berapa nih? 2020. Ya. Ya, 2020. Judulnya The Analysis of Talents, the Analysis of the Talents of Mehmed the Conqueror, Mehmed II within the frame. Kemudian dia menggunakan 3 frame di sini. Saya cuma ambil satu saja karena waktu kita nggak akan cukup. Pertama yang dia gunakan itu Rezuli, the three ring conception of giftedness, kemudian ada Taylor multiple talent approach, kemudian Abraham Tannenbaum theory of giftedness. Saya cuma ambil yang ini saja, yang Renzulli. Jadi dia nanti menggunakan 3 variabel. Dia ingin melihat apakah Mehmed ini apa namanya, apa memang betul-betul beliau ini di apa namanya, apa ya, giftedness itu mungkin kira-kira kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia mungkin bakat kali ya. Jadi satu bakat, apakah dia hanya punya bakat tapi tidak bisa execute, atau dia punya bakat dan dia bisa mengeksekusi dan apa namanya, kuat untuk menghadapi tantangan-tantangan yang akan dihadapinya. Jadi makanya menggunakan 3 faktor itu nanti ya. 3 faktor nanti saya coba framekan di situ. Mudah-mudahan nanti apa namanya bisa menambah apa namanya cara pandang kita. Nanti saya akan sampaikan itu. Tadi ada di judul tapi belum saya jelaskan. Oke, jadi introduction sudah, introduction apa namanya terhadap Futuhat atau apa namanya Latuf Tahana atau Fathu Konstantinia tadi sudah jelas, karena itu akan menjadi frame atau menjadi apa namanya foundation terhadap seluruh yang dibangun oleh bangsa Turki ini. Jadi merealisasikan satu hadis. Latuf tahannal Konstantinia falani mal amir amirwa wala ni'mal jais dalikal jais. Kalian pasti akan membebaskan kota Konstantinopel, pasti sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin yang membebaskan itu, dan sebaik-baik pasukan adalah datang bersamanya. Itu yang kemudian ditempelkan di salah satu apa namanya tiang Masjid Hagia Sophia. Itu apa namanya peristiwanya seperti itu. Nah, sekarang kita masuk kedua. Apakah Mehmed ini anak yang ideal? Ideal itu maksudnya tumbuh di tempat yang ideal, atau dia punya banyak tantangan, challenges dalam pada masa masih mudanya, dan bagaimana dia bisa mengatasi permasalahan itu dan kemudian muncul sebagai seorang yang apa namanya, yang Allah takdirkan sebagai
yang mewujudkan pembebasan kota Konstantinopel. Nanti ada satu bagian kecil pembahasan tentang guru-gurunya, baru kemudian masuk ke bagian keempat, yaitu kita mau melihat berdasarkan frame yang diusulkan sama Menzuli tadi, bahwa akan melihat apakah hanya punya talent, apa bisa dia mengolahnya, apa bisa dia bersabar untuk itu. Nanti kita akan lihat. Mudah-mudahan waktunya cukup. Nanti tolong kasih warning kalau misalnya sudah sekitar 10 menit sebelum habis waktu saya. Baik, sekarang kita lihat ayah dan ibunya. Mulai dari ayahnya dulu di Amasya, ya, lahir di ayahnya kelahiran Amasya, Sultan Murad kedua, gelarnya itu Abul Hayrat, karena di zaman beliau ini beliau banyak membangun kuliah atau fasilitas umum yang biasanya dibangun di sekitar masjid, yang semuanya itu akadnya wakaf. Kemudian inilah yang menjadi salah satu motor penggerak pembangunan negeri, pembangunan kota, desa dan sebagainya di wilayah Turki sebenarnya. Jadi adanya wakaf, fasilitas wakaf dan wakaf produktif, ya, ada pasar dan sebagainya. Nanti mungkin detailnya kalau ditanya aja. Kalau nggak ditanya kita lewat saja. Jadi Sultan Murad kedua lahir di Amasya, jadi dan pernah menjadi gubernur di kota tersebut usia 18 tahun. Jadi memang kota Amasya ini kota semacam kota pendidikan, ya, khusus untuk para syahzade, ya, syahzade ler. Jadi syahzade itu dididik di Amasya. Jadi mereka mungkin kalau sekarang itu mirip disantrikan, ya, dipesantrenkan di Amasya. Tapi khusus pesantrennya itu, ya. Jadi dididik untuk bagaimana running birokrasi, bagaimana menjalankan birokrasi pemerintahan. Sampai usia-usia di mana nanti dia sudah cukup cakap, baru kemudian dia dikasih magang di Amasya itu, ya, jadi wali kota, gitu. Ya, dimagangkan. Dan kemudian nanti baru naik ke ada kota-kota berikutnya. Kalau dia lolos Amasya, nanti dia ke Manisa. Nanti kalau dia lulus Manisa, nanti ke Edirne. Dari Edirne lulus setelah Fatu Konstantinopel, baru dia ke Konstantinopel. Itu. Jadi ada semacam track. Nah, ibunya namanya Humahatun, lahir di Dewarkani di Kastamonu, ya, bergelar Walid Sultan sebagai ibu yang nanti anaknya menjadi sultan. Jadi sebenarnya Sultan Mehmed ini adalah anak ketiga atau anak keempat berdasarkan versi-versi yang berbeda, laki-laki. Jadi bukan yang paling tua. Jadi makanya kakaknya lebih dijagokan oleh ayahnya atau jadi orang-orang Turki itu secara silsilah menggunakan anak tertua. Jadi kalau anak tertua itu calon besar menjadi sultan. Tapi ternyata kakaknya meninggal dunia, dua kakaknya, ya, Mehmed juga namanya, tapi disebutnya Mehmed Akbar, ya. Kemudian yang kedua itu ada namanya Ali, ya. Ali juga meninggal dunia, nanti baru kemudian, ya. Jadi ayahnya tuh sempat kaget gitu atau tidak menduga bahwa nanti anak yang ketiga atau laki-laki yang ketiga lah yang kemudian akan mewarisi atau akan menjadi penerusnya. Jadi sempat ada ada semacam kerenggangan hubungan sebetulnya di situ. Ya, karena dia bukan anak pertama yang seharusnya menjadi sultan. Jadi ada juga sisi-sisi tidak idealnya. Jadi mungkin bagus juga kita tahu itu supaya tidak menjadi suatu yang sempurna gitu ya. Karena kesempurnaan itu ya tentu saja agak sulit sekali untuk didapatkan. Kalau bisa didapatkan alhamdulillah. Tetapi jangan berkecil hati kalau misalnya kita bukan seperti keluarganya Mehmed, ya, tetapi semua orang pasti kesempatan yang sama, punya kesempatan yang sama untuk menjadi orang yang berguna bagi agama, ya. Nah, sedangkan Mehmed sendiri lahirnya waktu itu ibu kotanya sudah di Edirne. Kita tahu di zaman Murad Hudavendigar itu sudah ada penyeberangan ke wilayah Balkan atau disebut oleh orang-orang Turki sebagai Rumeli, ya. Wilayahnya orang Romawi, Rumeli. Kalau mereka menyebut diri mereka ini dari Anadolu, jadi orang-orang Asia. Seperti itu, ya. Jadi lahir di Eropa, ya, di sisi Eropa dari Turki, ya, dan waktu itu memang sudah sangat dekat, ya, lebih dekat daripada Bursa. Kalau Bursa itu harus nyebrang dulu, kalau Edirne itu sudah satu daratan. Jadi dari Edirne ke Konstantinopel itu sudah bisa ditempuh lewat jalan darat. Gelar Al-Fatih itu sebenarnya baru dia dapatkan nanti setelah pembebasan Konstantinopel. Kalau sebelum waktu masih kecil ya disebut Syahzade Mehmed aja. Kalau saya belum pernah ketemu kalau dia disebut Kucuk, ya, atau Mehmed yang kecil, sedangkan Mehmed yang besar itu misalnya Buyuk gitu, saya belum pernah ketemu. Tetapi seandainya ada ya saya tidak kaget bahwa ada Mehmed yang besar, ada Mehmed yang kecil, gitu, kakaknya. Baik, nah perjalanannya itu dimulai, di tengah-tengah antara Edirne dengan Bursa, ya hampirlah di tengah, nggak persis, ya. Itu ada kota namanya Konstantinopel. Jadi memang ya inilah yang menjadi dambaan bagi setiap orang Turki yang hidup waktu itu.
bahwa mereka akan menjadi pewaris ini. Mereka yakin, yakin-yakinnya, jadi punya suatu keyakinan yang besar, tinggi. Dan itu kemudian menjalar lah. Ya. Nah, beberapa ada 3 fakta yang perlu saya sebutkan yang menyebabkan ya, atau yang 3 fakta yang nantinya akan menjadi background dari bagaimana Mehmet berinteraksi dengan keluarganya. Jadi ketika beliau lahir itu, Sultan Murad kan waktu itu sedang sibuk berperang, karena kita tahu kekhilafan Turki Utsmani waktu itu masih emirat itu sempat hancur, sempat kalah telak dari siapa namanya Timurlang, ya, Timurleng atau Timurlang. Itu kalah, Sultan Bayazid itu tertangkap di perang di Ankara itu 1402, itu tertangkap dan kemudian mati di dalam tawanan. Nah, sempat waktu itu pecah, jadi suku Turki sempat terpecah. Nah, kemudian ini dikumpulkan kembali oleh kakeknya Sultan Mehmet, itu namanya Mehmet Awel, ya, Mehmet yang satu. Itu dikumpulkan kembali, sempat hampir retak lagi, maka Sultan Murad kedua, ayahnya waktu itu sudah hampir sebenarnya, sudah hampir membebaskan kota Konstantinopel, tetapi terjadi pemberontakan dan lain sebagainya, maka dia kemudian melepas kepungan terhadap Konstantinopel untuk mengatasi masalah-masalah yang lebih mendesak. Nah, sekarang tibalah saatnya Sultan Mehmet, makanya waktu dia menjadi sultan itu kan sempat 2 kali waktu masih kecil, dan kemudian setelah dia dewasa, setelah ayahnya meninggal dunia, itu sempat ada doubts, ya, ada ketidakyakinan dari orang-orang di istana, ya, istana, bahwa apakah bisa Mehmet ini, karena dia bukan anak yang paling tua. Tetapi ini membentuk, karena ayahnya sibuk perang, jadi jarang dia ketemu dengan ayahnya ketika dia masih Sehzade, jarang. Jadi dia waktu masih kecil lebih dekat, lebih sering ketemu kakeknya dulu. Jadi dia belajar dari kakeknya pahit-pahitnya pemberontakan itu. Jadi dengan ayahnya agak jarang ketemu, kecuali setelah menjadi sultan atau sudah magang jadi sultan. Jadi Mehmet sempat juga dicatat di sejarahnya Profesor Dr. Inalcik, ya, Halil Inalcik, bahwa dia pernah marah kepada ayahnya karena ketika ibunya meninggal dunia, bapaknya tidak pulang. Nah, ketika dia nanti kemarahan itu dia tumpahkan kepada gurunya waktu itu, gurunya mengingatkan bahwa bapakmu itu tidak pulang karena memikirkan tentang masalah bangsa ini, jadi bukan hanya memikirkan urusanmu. Kalau dia pulang, maka dia harus meninggalkan medan perang, medan konflik, dan itu bisa berakibat pada peperangan yang makin luas dan makin banyak lagi orang yang meninggal dunia, bukan hanya ibu. Jadi sempat ada keregangan di situ. Tapi kemudian berhasil didamaikan oleh gurunya. Itu yang pertama. Yang kedua, Mehmet itu dilahirkan di lingkungan harem. Harem itu satu bagian tertentu yang paling tertutup, yang paling dijaga privasinya di setiap saraya, di setiap sarai, di setiap istana. Ya. Jadi berbalik dengan konsep-konsep yang sering ditawarkan oleh orang-orang Barat, itu ya. Kalau kita lihat itu bagaimana harem ini dianggap semacam tempat pesta seks dan sebagainya, itu kan semuanya adalah distorsi sejarah. Bahwa prinsip dasarnya harem itu, kalau menurut Akgundus, ini bukunya mana tadi? Menurut saya pantas dibaca tuh untuk tahu, ya Ottoman Harem judulnya. Ini menurut saya ilmiah bukunya, menyebutkan sumber-sumbernya, Profesor Ahmed Akgundus, ya, Ahmed Akgundus itu menjelaskan bahwa orang-orang yang dilahirkan di harem ketika masih murni, ya, masih murni. Jadi peristiwanya itu kira-kira ya sebelum akhir masa Sultan Sulaiman Kanuni lah, sebelum Sultan ke-10, itu masih merupakan semacam tempat pendidikan yang paling bagus. Jadi tertib, hidup disiplin, kemudian adanya hierarki, kemudian waktu-waktu yang ketat. Jadi disebutkan situ lebih mirip sebagai barak harem itu ketimbang pleasure place gitu, tempat untuk orang santai-santai begitu, atau asik masuk dan sebagainya. Tidak seperti itu. Jadi ini sederhananya seperti itu, dan tempat yang paling bagus untuk menumbuhkan anak. Jadi kalau misalnya konsep sekarang kita mengenal baiti jannati, zaman dulu ya mungkin qal'ati jannati gitu ya, bentengku adalah jannahku. Jadi mereka betul-betul menjadikan istana itu bukan sekedar tempat yang menggambarkan status dari entitas tersebut, tetapi merupakan tempat di mana paling bagus dididik. Makanya tempatnya tertutup, tidak semua orang bisa masuk ke sana, hanya orang-orang tertentu, dan itu pun ada batasan-batasan yang dibuat. Ya, seperti itu. Jadi semua sultan yang besar di harem ya mendapatkan pendidikan paling bagus. Nah, kalau sekarang kita bukan sultan, bukan siapa-siapa, gitu. Jadi rumah kita pun harus menjadi madrasah yang paling bagus sebelum dia belajar ke luar, ya kan? Nanti pada akhirnya kan dia akan belajar ke
ke guru-guru yang ada di luar. Tetapi pertama kali pendidikan itu dia haram. Jadi apa namanya, al-ummahatu madrasatul ula itu apa ya, tentang pendidikan paling ideal itu adalah pada ibu, tapi juga seorang ayah harus menyediakan benteng. Menyediakan benteng berupa rumah. Jadi rumah itu juga harus menjadi tempat anak itu terlindungi dari segala macam kerusakan yang mungkin terjadi di luar, jangan sampai dibawa ke dalam. Ya, itu konsep mendasar. Saya nggak tahu nih, mungkin nggak langsung saya pointer satu persatu, tapi mudah-mudahan ini saya nggak lihat ini direkamkah ini. Kalau direkam mungkin bisa di replay, tapi kalau nggak direkam ya mudah-mudahan nanti bisa dicatat. Direkam Ustaz. Direkam, baiklah. Ya, karena ada poin-poin yang nanti mungkin harus direview kembali, dilihat, didengar kembali, disimak kembali. Baik, saya lanjutkan. Yang ketiga, poin yang harus diketahui yang menjadi faktor mempengaruhi kehidupan Syahzade Mehmet ini adalah pada usia 2 tahun waktu itu dia sudah dikirim. Jadi usia masih 2 tahun sudah dikirim ke Amasya bersama ibunya Ummahatun, dan kemudian jadi ibunya memilih untuk meninggalkan Edirne ya, di Eskisaraya itu, di old palace itu dia tinggalkan. Ya berarti resikonya itu besar sebenarnya kalau seorang ibunda meninggalkan palace itu, meninggalkan istana itu, berarti bisa digantikan sama istri yang lain, karena Sultan punya istri 4 paling tidak, yang resmi atau yang dari wanita merdeka itu ada 4. Itu kalau satu berangkat atau satu keluar, maka yang senior kedua naik akan memimpin di situ. Jadi ibunya tinggalkan itu. Dan Mehmet kemudian ditemani oleh 2 mentor yang memang sudah ditugaskan untuk itu ya. Kasabzadi Mahmud itu tutornya, lalanya. Kemudian Ibrahim Bey itu Nizance-nya. Nizance ini pemburu. Ya. Jadi 2 hal inilah yang mewarnai. Jadi kalau sedikit boleh saya berikan tambahan lagi, analisis sedikit, bahwa dia bukan seorang anak yang ideal ya. Dia lahir bukan yang dijagokan, katakanlah begitu, oleh ayahnya, sampai ayahnya di dalam Agundus itu, bukan Agundus, siapa tadi, Maksudolu itu, saya mengatakan Mehmet itu sebenarnya waktu menghadap ayahnya ketika kakaknya dua-duanya mati itu meninggal dunia ya, dia menghadap kepada ayahnya itu sampai mengatakan masih kurang sekali lah pandangannya itu, penilaian dari ayahnya itu, ini anak masih jauh sekali dari siap untuk memikul beban ini. Tetapi ya nggak ada pilihan orang lain ya. Siapa lagi pilihannya kalau bukan Mehmet, karena anak-anak laki-laki yang lain sudah tidak ada. Nah, ini struktur keluarganya ya. Jadi menurut ini salah satu sumber lah, masih banyak perbedaan. Ada Ahmed, ada Alauddin, kadang-kadang disebut Ali. Mehmet kedua. Jadi Mehmet ada awal, ada kadang-kadang disebut Ahmed juga. Kemudian ada Orhan Hasan Ahmed Sogir ini. Tiga-tiganya wafat dalam keadaan masih kecil. Jadi yang sempat sampai usia balik itu 3 anak laki-laki dari 5. Sebenarnya ini bukan 5 nih, 6. Salah ketik saya. Terus saya perbaiki dulu biar enggak lama. Oh, maksudnya saudaranya. Oh iya benar, maksudnya dia punya saudara 5. Sampai lupa, harus baca ulang. Perempuan 3 nih, Hatice, Hafsah sama Fatimah. Ya. Fatime nih harusnya. Ini keluarganya. Jadi keluarga besar, semuanya masuk sekolah tahfiz. Jadi memang waktu itu seluruh Syahzade itu ya dapat porsi pendidikan syariahnya yang kuat. Jadi kalau orang sering mengatakan orang-orang Turki, kerajaan Turki atau keluarga raja-raja, keluarga sultan Turki itu akhlaknya tidak benar, itu ya mungkin gambaran menjelang akhir keruntuhan. Tapi kalau di awal-awal paling tidak sampai dengan Sultan Sulaiman Kanuni itu strict sekolah dan pendidikan yang harus mereka dapatkan itu strict sekali. Jadi kurikulumnya itu mungkin nggak sempat kita bahas ya. Nanti kita cari waktu yang lain. Nah, dari kecil sudah merantau waktu itu, usia 2 tahun udah dibawa ibunya ke Amasya ya. Di Amasya itu Mehmet disekolahkan ya, dan Alauddin Ali waktu itu juga disekolahkan di sana tapi jenjangnya lebih tinggi, dan kakaknya yang paling besar Ahmed ini sudah menjadi gubernur di kota tersebut. Jadi sudah duluan magang. Ini adik-adiknya datang. Makanya sering juga disebut bahwa guru dari Mehmet itu ya kakak-kakaknya juga, ya kakak-kakaknya. Cuman mungkin hubungannya tidak seperti adik dan kakak sekarang ya, tidak terlalu dekat zaman dahulu, karena setiap Syahzade itu punya, ketika naik usianya itu langsung dapat tugas-tugas. Jadi hidup mereka
berat dari awal. Dari kecil tidak ada dimanja atau diberikan kesempatan waktu yang banyak, yang kosong seperti itu tidak. Jadi mereka memang dari kecil sudah harus fight, sudah harus berjuang dengan kehidupan yang keras, walaupun mereka anak sultan. Itu yang mungkin perlu kita garis bawahi. Kemudian Ahmed sempat wafat karena terkena wabah penyakit waktu itu, maka Mehmed meneruskan amanah kakaknya di sini. Jadi dia di wali kota Amasya, sedangkan kemudian Alauddin dipindahkan ke Manisa. Jadi sempat displit oleh bapaknya karena khawatir penyakit itu khawatir kan nyebar gitu nanti kena semua. Jadi ada kekhawatiran karena waktu itu mungkin prosedur untuk menghadapi wabah itu ya walaupun sudah baku tetapi punya resiko-resikonya, maka langsung dipisahkan oleh ayahnya. Dia tidak ingin anak laki-lakinya ini habis semua satu tempat. Namun ya tentu saja tidak mudah tentu saja menghindari penyakit yang banyak menyebar pada waktu itu, sehingga kemudian tidak lama setelah itu kakaknya juga meninggal dunia. Maka Mehmed kemudian dipindahkan ke ke Manisa. Tapi kakaknya waktu itu ditarik ke Edirne, ya, ditarik ke Edirne dan dia menggantikan di sini. Tapi nanti kakaknya juga akan meninggal dunia, kakaknya Alauddin ini yang bernama Alauddin, nanti dia akan menggantikan. Dan Mehmed di tempat-tempat seperti inilah kemudian dia merasakan betapa beratnya, dan di antara permasalahan yang sering dia hadapi itu adalah ketika mengurus. Jadi yang diurus itu bukan hanya administrasi kenegaraan saja, tapi yang diurus itu sampai kepada hal-hal yang sifatnya pertimbangan-pertimbangan syariah. Walaupun kita tahu ada Syekhul Islam Ler, ada Syekhul Islam Lek, itu ada semacam badan fatwa atau badan ulama lah, kita kan seperti itu, yang membantu sultan untuk keputusan-keputusan pertimbangan fikih, ya. Itu ada, tetapi dari kecil sultan dididik untuk bisa memecahkan masalah itu sendiri. Nah, ibunya pernah berkata sebelum meninggal dunia itu bahwa kalau engkau tidak menghafal Al-Qur'an itu, maka maka engkau tidak punya orang yang bisa engkau tanya gitu. Jadi awalnya begini, maaf saya ulangi. Jadi ada juga suasana di mana Syekh Mehmed itu pangeran Mehmed dalam keadaan dia statusnya masih pangeran seperti itu, tidak percaya kepada orang-orang, ya, atau ya mungkin bawaannya itu curiga dengan banyak orang karena dia tidak suka dengan orang-orang yang diutus oleh ayahnya itu untuk ngurusin dia. Jadi memang masih ada masa memberontak. Nah, kemudian ibunya mengatakan kalau engkau tidak bisa bermusyawarah dengan manusia, maka bermusyawarahlah dengan Al-Qur'an, bermusyawarahlah dengan Allah. Makanya dia terdorong untuk menghafal. Jadi kalau ada yang bertanya kenapa para sultan ini begitu cepat untuk menghafal Quran di samping memang startnya dari usia yang muda, yang lainnya adalah bahwa mereka akan menghadapi masa-masa di mana tidak ada yang bisa dibawa untuk diajak untuk konsultasi kecuali kalam Allah, ya, dan hadis-hadis itu saja, dan perangkat sumber hukum yang lain. Seperti itu. Jadi mungkin juga kita perlu mengambil pelajaran bahwa ketika anak-anak kita ditahfizkan di sekolah tahfizkan, masukkan ke madrasah khusus untuk menghafal Quran, terkadang kita melihat ada kejenuhan kalau tidak diberikan purpose. Ya, tujuannya itu apa sih untuk menghafal Quran? Kalau hanya untuk menghafal untuk supaya dapat 30 juz, ya begitu dapat 30 juz kendor nanti murojaahnya. Ada peristiwa-peristiwa seperti itu, kejadian seperti itu. Tapi ketika kita katakan bahwa ketika engkau menghafal Quran itu engkau punya jawaban atas seluruh permasalahan, ya, jawaban atas seluruh permasalahan, paling tidak secara prinsipil itu ada di situ. Nah, itulah yang mendorong, itu yang membedakan anak-anak yang di generasi Muhammad Fatih ini, mereka terdorong untuk menghafal Quran karena yang pertama Quran itu dulu jumlahnya tidak sebanyak sekarang, ya, tidak dicetak dengan jumlah yang banyak seperti sekarang, dan tidak ada gadget dan sebagainya. Jadi memang harus dihafal. Seperti itu. Baik, saya lanjutkan lagi. Setelah itu Mehmed kemudian ditarik kemudian ke Edirne oleh ayahnya setelah Alauddin meninggal dunia. Ya, ini usianya sekitar 12 tahun. Sempat beberapa saat juga menjadi beylerbeyi untuk Rumeli, jadi menjadi gubernur bagi gubernur sancak-sancak yang ada di wilayah provinsi-provinsi yang ada di wilayah Rumeli. Ya, jadi ditarik ke sini. Nah, ketika di Edirne itulah kemudian ayahnya melihat bahwa anak ini masih perlu bimbingan lebih jauh lagi. Nah, ini masuk kita kepada introduce guru-gurunya. Yang mungkin paling populer kalau saya itu melihatnya yang paling punya dampak dalam kehidupannya itu justru Mullah Ahmad Ghorani. Sedangkan Aks Samsuddin itu lebih kepada pembebasan Konstantinopel. Yang betul-betul dari kecil dididik atau dikenalkan itu adalah Ahmad Ghorani. Ini alumni Al-Azhar Kairo, termasuk beliau ini yang ada yang sampai mengatakan memberikan sanad qiraahnya itu kepada
melalui Ahmad Ghorani karena beliau mendapatkan sanadnya dari Ibnu Hajar al-Asqalani di Damaskus ya. Tapi itu belum bisa saya konfirmasi. Masih tulisan-tulisan yang tanpa sumber. Tapi ala kulli halin pendidikan tentang agama ini memang serius. Jadi hafalan Quran serius. Ada purpose-nya, bukan sekedar untuk lolos evaluasi, tapi ada tujuannya. Kemudian juga dia belajar, ada mentor, itu ada tujuannya juga. Dia dirantaukan ya, dikeluarkan dari tempat-tempat nyaman itu untuk belajar, itu juga ada tujuannya. Jadi kalau sekarang kita melepas anak kita ke pesantren-pesantren yang jauh, mudah-mudahan anak itu sudah punya purpose. Karena kalau tidak pasti akan berat bagi ibu dan terutama ibu-ibu dan berat juga bagi anaknya yang dilepas maupun yang melepas sama-sama berat. Jadi seperti itu. Jadi memang sudah terbina itu kehidupannya, sudah siap untuk menghadapi ketidakidealan kehidupan nanti di luar situ, apalagi nanti setelah beliau menjadi sultan. Nah, itu bagian kedua selesai. Singkat tapi sebenarnya itu ya, bagian kedua. Masih ada berapa menit? Sekitar 10 menit lagi, Ustaz. 10 menit lagi. Ya Allah, nggak nyampe kayaknya. Saya fast track aja. Ya, fast track biar cepat urusan visanya ya. Gurunya ada 8. Ya. Satu mungkin Hazar Bey, ini cucu dari Nasruddin Hoxha. Ini orang yang bisa menjawab beberapa hal tentang fikih. Mehmet itu sebelum perang, sebelum mengepung kota Konstantinopel sudah bertanya, nanti kalau Konstantinopel itu saya taklukkan melalui perang, apa manfaatnya buat saya? Ya kalau lewat perang, berarti semuanya jadi milikku. Kalau misalnya lewat perjanjian damai, bagaimana? Maka tanah itu hanya bisa dimanfaatkan saja. Itu nanti pembahasannya pas kita bahas pembebasan Konstantinopel. Maka Hazar Bey termasuk orang yang disayang sama Mehmet, bahkan diangkat menjadi qadhi pertama di Istanbul, Syekhul Islam yang pertama di Istanbul ya. Kemudian yang kedua Aqsam Sudin yang paling populer di Indonesia, walaupun sebenarnya bukan yang paling punya impact kalau menurut saya itu penilaiannya, nggak apa-apa. Di beberapa buku Uzun Charles itu juga mengatakan ini zuriat dari Abu Bakar As-Siddiq, ya, jadi masih ada keturunan sampai ke Abu Bakar. Seorang ulama, seorang ahli kedokteran, ahli tasawuf juga, termasuk yang paling punya impact terhadap motivasi Sultan Mehmet ketika lagi kendor terhadap pembebasan kota Konstantinopel. Betul, Aqsam Sudin kali itu. Kemudian yang ketiga dan keempat ini Mullah Husrev dan Mullah Ghorani ya. Mullah Husrev ini lebih kepada qadhi asker istilahnya atau kazasker ya. Jadi ulamanya pasukan. Jadi untuk pembagian ghanimah itu ya, perhitungan 1/5-nya ghanimah itu apa saja, hukum-hukum yang terkait dengan hukum militer beliau. Tapi kalau secara umum ulamanya itu adalah Mullah Ghorani waktu itu. Ya, Mullah Ghorani. Ya. Dan sempat menjadi Syekhul Islam juga nanti di zaman Sultan Mehmet. Itu yang keberapa tadi? 3, 4. Nah, sekarang yang 5 dan 6 Ali Kushçu dan kemudian Zaganos Pasha. Kalau Ali Kushçu ini astronom sebenarnya beliau ini. Ya, dan diangkat menjadi rektor untuk Hagia Sophia itu. Ketika Hagia Sophia setelah ketika Konstantinopel berhasil direbut ya, dibebaskan, maka Hagia Sophia diubah menjadi masjid dan kemudian setelah menjadi masjid ia dibangunkan medresenya. Ya, walaupun tidak selengkap Sulaimaniyah nantinya, tapi ada medrese di situ. Ya nanti juga kalah dengan medrese atau kuliah yang ada di sekitar Fatih, di sekitar Masjid Fatih. Tapi ini Ali Kushçu ini administrator ulama juga dan ahli astronomi. Ya. Kemudian Zaganos Pasha ini panglima perang, ya, orang keturunan Albania. Ini diandalkan oleh Sultan Mehmet ketika dia punya masalah nanti dengan Sadrazam Grand Vizier atau Pasha. Tapi ini lebih kepada politik. Jadi ada mentor politik juga. 7 dan 8, mungkin yang kurang populer namanya Molla Iyas Effendi atau Ilyas Effendi, Molla Sinan. Ini guru-guru kecil waktu masih guru Fatih ketika masih kecil ya, mengikuti juga Mehmet ketika masih di Manisa. Baik, itu guru-gurunya. Selesai cepat. Ternyata bisa 5 menit. Nah, sekarang masalah three ring model tadi. Tadi saya katakan ada 3 faktor ya, ada 3 variabel di sini. Pertama ability, kedua creativity, yang ketiga komitmen. Sebenarnya sederhananya itu. Jadi menurut Renzulli, maaf tadi keliru ya. Renzulli ini Joseph S. Renzulli itu dia mengatakan seseorang itu bisa disebut gifted ya, punya bakat yang bagus itu kalau dia bisa mengolah 3 hal. Kemampuannya yang di atas rata-rata itu dibagi 2 sama dia, general talent sama specific talent. Kalau general talent itu vocabulary, abstract thinking, kemudian verbal, computational, yang matematika dan sebagainya. Kalau yang specific talent itu untuk urusan misalnya art, science, math, biology dan seterusnya.
Kalau creativity itu adalah menurut ya kita semua sudah tahu pasti definisinya adalah proses membentuk ide baru dan ide-ide yang berbeda, tapi plus bagaimana menggunakannya. Dan kemudian yang ketiga menurut Renzulli adalah task commitment. Task commitment itu adalah sejauh mana seseorang bersiap untuk mengambil tanggung jawab dan menanggungnya. Karena bisa jadi sebuah konsep kan orang nggak setuju atau konsep itu masih ditertawakan orang, ya kita harus meyakininya sampai dia jadi terbukti bahwa dia bisa menyelesaikan masalah. Nah, itu disebut dengan task commitment. Nah, kita bagi sekarang, kita lihat satu persatu. Above average ability dulu. Ini sumber-sumbernya saya sebut, saya tuliskan, tapi saya tidak usah sebut lagi supaya nggak habis waktu kita. Pertama, Mehmet itu memang memiliki perhatian yang lebih daripada anak-anak pada usianya. Coba kita lihat itu di top couple itu ada salinan dari salinan dari catatan hariannya beliau. Itu beliau menunjukkan bahwa beliau itu suka geografi, suka matematika, bahkan ada dokumentasi menarik ini yang saya belum pernah lihat sebelumnya, bahwa di catatannya Mehmet itu ada huruf-huruf huruf Yunani. Jadi beliau belajar bahasa Yunani juga. Ya, ini menarik bahwa catatan-catatan beliau bagus itu, nulis huruf-huruf alfabet Yunani. Yang kedua, biasa beliau menggunakan peta. Jadi orang memiliki kemampuan spasial yang bagus ya, menggambar peta, dan juga beliau menggambarkan perencanaan pembebasan Konstantinopel. Ya kayak begini nih. Bikin maket gitu, terus kemudian menyebutkan, menganalisis di mana-mana tempat yang kuat, mana yang lemah dan sebagainya. Jadi bisa memvisualisasikan suatu media ke dalam rencana besarnya. Jadi above average memang. Ya, kemudian sempat menyusun rencana pengangkatan kapal mengitari Galata seperti di sini ya, dari Besiktas turun ke Kasim Pasha. Ini juga rencana-rencana beliau, mungkin sudah tahu atau belum tahu. Kemudian beliau juga menguasai bahasa Arab, Persia. Geldani saya belum tahu di mana itu, terus terang. Ini info baru ya. Yang saya tahu dia menguasai bahasa Arab, Persia, Hebrew ya, bahasa orang-orang yang dipakai oleh orang-orang Yahudi di Eropa waktu itu, Serbia, Latin, Greek. Jadi banyak bahasanya. Jadi memang dia memang punya ability yang di atas rata-rata, atau dia punya kemampuan ability yang bagus. Coba kita lihat apakah dia kreatif. Ternyata untuk creativity checklist juga kita bisa cek ya. Ya dari Kritovolos, Inalcik, kemudian Kritovolos lagi. Pertama, dia kreatif ketika kapal-kapal tidak bisa menyerang karena lawannya itu terblokade oleh gunung atau di belakang dinding yang kokoh, maka dia kemudian punya konsep baru, yaitu membangun kalau sekarang itu istilahnya mortar. Jadi meriam-meriam itu dipotong sama dia barrelnya, kemudian disudutkan, dibuat menembak dalam bentuk elips gitu ya, jalur trajektorinya itu dalam bentuk elips, dan itu kemudian berhasil menghancurkan pertahanan di sekitar sini, sekitar daerah Golden Horn, bukan Golden Horn, ya ujung dari Golden Horn, ujung dari tanduk emas ini yang ada ada rantai laut gitu. Kemudian mahir syair juga dan mengerti sastra ya, karena itu seni, biasanya belajarnya sekaligus dengan belajar bahasa Persia. Bahasa Persia itu adalah bahasa seninya orang-orang Turki. Kemudian mendesain sendiri benteng Rumeli, ya Rumeli Hisar, yang harusnya sekitar 2 tahun, dia bisa selesaikan dalam waktu 6 bulan atau 4 bulan. Jadi memang orang yang secara kreativitas tinggi. Jadi batu-batu itu jadi sudah didesain sedemikian rupa, batunya sudah dipotong di daerah Zonguldak dulu namanya, ya, dipotong sedemikian rupa, terus ditransport pakai kapal. Ketika sampai di tempat itu udah seperti kita masang Lego. Itu benteng pertama yang dibangun prefabricated dulu. Jadi sudah dibuat di tempat lain, di sana sudah tinggal istilahnya ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Makanya kata Kritovolos bahkan mengatakan ketika dilaporkan ke ke Kaisar Konstantin ke-11 ya. Ini orang-orang Turki pasti dibantu oleh jin, kata mereka. Karena masa dalam 4 bulan itu benteng bisa berdiri sebesar itu, padahal normalnya itu minimum 2 tahun. Jadi itu menunjukkan dia kreatif. Kemudian mendesain, membuat meriam khusus untuk menghancurkan benteng Konstantinopel. Itu cara dia nyusun, sebenarnya cara dia nyusun batteriesnya itu. Ya, nembak sekali tidak efektif. Kalau ditembakkan 3 kali berturutan, maka benteng itu akan retak. Baru kemudian tembakan dengan Shahetop. Jadi ada bukan sekedar memiliki persenjataan, tapi tahu cara menggunakannya secara efektif. Itu creativity. Dan kemudian yang terakhir, task commitment. Jadi above average ability tadi sudah, creativity sudah. Kita lihat apakah dia
siap menanggung beban belum berhasilnya suatu konsep, suatu kreativitas belum terpakainya, maka kita lihat di sini bahwa dari Doukas dan Kritovolos persiapan terus-menerus untuk pembebasan Konstantinopel. Bahkan kalau di buku itu ditulisnya, maaf, saya ambil Tursun Bey. Tursun Bey itu adalah Tursun Bey ini adalah buku yang ditulis oleh sejarawan yang ikut di dalam pembebasan Konstantinopel. Jadi buku first hand account ya. Jadi mungkin disebut data primer. Ini Tursun Bey, nama bukunya Tarikh Ebul Fath. Aslinya itu ini kan setelah ini kan sudah diturkikan. Kali ini waktu masih ditulis dalam tulisan Osman Leja itu tulisannya itu begini, menggunakan huruf Arab. Nah, kalau kita baca di ada satu halaman 40, betul nggak halaman 40? Iya, halaman 40 manuskrip 31A itu dituliskan Konstantinianin Fethi Padishahun Daimah Hayalindeidi, ya, bahwa pembebasan Konstantinopel itu selalu berada di dalam top of mind-nya, di dalam mimpinya. Jadi Sultan Mehmed itu kalau sebelum tidur itu minta mimpinya itu pembebasan. Jadi dia seperti membayangkan, seperti dia merehearse memvisualisasikan cara membebaskan kota Konstantinopel itu di kepalanya. Jadi orang kreatif itu seperti itu, ya. Dan itu dia tidak pernah kena lelah. Jadi bahkan diketahui Mehmed itu ada kantong hitam di bawah matanya itu karena jarang sekali dia tidur, ya, sedikit sekali waktunya untuk tidur. Ya. Jadi itu menunjukkan bahwa orang yang punya task commitment kalau dalam bahasa Turing model conception dari giftedness-nya, teori giftedness tadi. Ya. Nah, kemudian yang ketiga bahwa dia menyelesaikan seluruh perencanaan. Tidak ada perencanaan yang dia buat kecuali dia follow through. Jadi naikin kapal, naikin, mutusin rantai, mutusin, ya. Kemudian menggunakan meriam yang bisa menghancurkan benteng dia lakukan, ya. Sampai seperti itu. Jadi selalu berada di dalam kepalanya. Jadi semua mimpi besar yang memang dari kecil dia sudah mendengarkan ceritanya, kemudian dia realisasikan. Jadi dia tidak pernah melepas mimpi itu kecuali sudah selesai. Baik, cukup di situ. Saya agak ngebut dikit di akhir tadi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya jazakallah khairan Ustaz atas penjelasan yang sangat komprehensif tentang pendidikan Sultan Al-Fatih. Untuk para peserta silakan bisa menuliskan pertanyaannya dalam kotak chat atau langsung juga bisa. Saya ingin mungkin membacakan beberapa poin yang saya sempat catat tadi. Jadi di Turki ketika itu memang di sejarah tentang hadis Konstantinopel, itu kisah-kisah Abu Ayyub Al-Ansori itu secara ekstensif dan secara luas sekali diajarkan kepada anak-anak untuk menjadi inspirasi buat mereka, sehingga itu menjadi salah satu semangat untuk membebaskan Konstantinopel. Udah tuh pendidikan tentang berburu sangat dipentingkan juga, dan untuk calon-calon sultan atau shehzade, pangeran-pangeran itu mereka memiliki mentor di bidang administrasi atau kesultanan, juga di bidang perburuan dan kemiliteran. Di sana yang kemudian tentang background keluarga juga, keluarga Sultan Fatih tersebut cukup memberikan fondasi yang kuat. Ayahnya yang merupakan selalu berperang ketika beliau dilahirkan, juga ketika ibunya meninggal, itu memberikan kesan yang kuat buat Sultan Al-Fatih. Kemudian ibunya juga penghafal Al-Quran, pendidikan yang ketat dan terstruktur di harem, kemudian penugasan-penugasan yang bertahap dari sejak sangat muda, dari mulai jadi wali kota, gubernur, dan lain-lain. Kemudian salah satu poin yang saya tangkap juga sangat penting itu adalah pendidikan yang dijalani kepala Shehzade ketika itu juga memiliki purpose yang jelas. Jadi
seperti tadi Ustaz sampaikan bahwa pendidikan-pendidikan menghafal Quran, pendidikan-pendidikan agama itu semua punya purpose yang besar. Jadi para sezade, para pemimpin-pemimpin di saat itu motivasinya jelas menghadapi pendidikan yang berat, dan kadang-kadang mungkin seperti Ustaz bilang tadi bisa jadi membosankan kalau tidak mempunyai purpose yang besar. Kemudian juga para sezade ini memiliki pendidikan dari guru-guru multidisipliner dari mulai militer, politik, keagamaan, dan lain-lain. Jadi memiliki ilmu yang lengkap. Dan tadi terakhir mungkin saya tidak perlu summarize lagi karena ada Sultan Fatih tersebut memenuhi beberapa 3 poin tentang giftedness tersebut. Jadi above average ability, creativity, dan task commitment. Jadi ownership terhadap task itu sangat kuat. Demikian tadi poin-poin. Silahkan kalau ini sudah ada beberapa pertanyaan. Lebih baik satu-satu atau mau di itu Satu-satu aja. Satu-satu aja ya. Ya, Oke. biar tuntas. Siap. Oke, pertanyaan pertama ini dari Sulis. Apakah pendidikan Sultan Al-Fatih atau mungkin sultan-sultan yang lain sebelum menjadi sultan termasuk menjalankan naik haji? Ini silakan Ustaz. Maksudnya gimana? Jadi apakah mereka naik haji? Dididik naik haji. Iya, Ya. dididik naik haji. Iya, kalau naik haji kan konsepnya dikasih tahu. Cuman dalam kondisi kondisi sehari-hari, dalam kondisi bangsa Turki itu, jadi perlu dipahami begini dulu. Bahwa bangsa Turki itu, jadi di dalam sejarah perluasan wilayah kaum muslimin itu ada daerah yang namanya Tugur, ya, daerah perbatasan. Nah, untuk wilayah-wilayah Tugur itu atau Thugur atau Tugur itu ada ejaannya berbeda-beda. Itu adalah daerah-daerah yang memang punya tanggung jawab ekstra ya, dibandingkan daerah-daerah yang ada di dalam, yaitu daerah perbatasan itu adalah untuk menjaga Darul Islam, menjaga perbatasan kaum muslimin. Ya, dalam kondisi berperang mereka itu dibebaskan dari tanggung jawab yang sifatnya melaksanakan haji, yaitu berarti mundur ke garis belakang. Jadi jangan dibayangkan seperti Indonesia sekarang dan negara-negara modern sekarang, kita bisa cuti gitu ya, cuti dari pekerjaan, terus naik haji, ya, cuti dari kegiatan sehari-hari naik haji. Dulu tidak ada pilihan itu, ya. Dulu tidak ada pilihan itu. Dan itu bukan hanya menimpa pemimpin-pemimpin Turki Utsmani, tapi juga menimpa seluruh sultan yang ada di Andalus. Saya kadang-kadang suka begitu. Jadi sultan-sultan Andalus bahkan di Maghrib nggak semuanya sempat haji karena begitu. Pertama distance, kedua juga medium of transportation, nggak kayak sekarang antum beli tiket naik pesawat tuh sampai itu Jeddah itu bisa dihitung harinya, jamnya bisa. Antum bisa booking tempat yang namanya funduk atau hotel gitu, bahkan antum bisa take durasinya. Nggak bisa kita ngelihatnya begitu. Jadi ya sultan-sultan di daerah perbatasan itu hampir tidak ada yang berkesempatan haji, hanya yang proximity-nya dekat yang bisa melaksanakan haji. Ya. Bahkan Salahuddin Ayyubi yang posisinya sangat dekat, ya, posisinya itu kan beliau itu base-nya ada 2 kan, di Kairo sama di Damaskus, nggak sempat haji. Kenapa? Bukan nggak mau haji, ya, naudzubillah, ya, kalau kita sampai mencela mereka dengan mengatakan tidak mau naik haji, itu ibaratnya menghakimi mereka. Pernah sekali waktu Salahuddin sudah menyiapkan segala sesuatunya, sudah siap berangkat haji, tiba-tiba ada serangan bangsa Franks. Pilihannya naik haji sudah siap, rombongan sudah siap. Tetapi pilihannya kalau berangkat haji maka nanti apapun yang terjadi tetap terhadap peperangan, Salahuddin harus terima. Dia lebih memilih untuk tidak. Jadi ketika itu dia lepaskan. Ya. Itu sudah proximity-nya sangat dekat. Tarik garis dari Istanbul, dari Edirne, tarik garis yang tidak lurus, ya, karena dulu jalannya jalan darat, ya, jalan darat. Seperti itu. Jadi bicara tentang konsep pasti diajarkan tentang haji karena itu kan salah satu rukun. Ya, pasti diajarkan. Cuman masalahnya apakah mereka memiliki kesempatan untuk itu? Nah, gitu. Tapi memang Turki Utsmani ini paling sering ditanya dan disindir tentang itu. Ya, sekian banyak sultan nggak ada yang naik haji. Tapi tidak ada yang menyindir sultan-sultan di Andalus. Tidak ada yang menyindir Salahuddin Al-Ayyubi. Bahkan sebagian dari Khalifah Abbasiyah juga ada yang tidak naik haji. Tapi tidak pernah dibahas. Selalu Turki. Gitu. Saya khawatir ada itu, saya khawatir ya, tapi saya tidak menyangka itu terhadap pertanyaan ini, mungkin pertanyaan polos, tapi ada sebagian orang yang memang sering sekali membenturkan itu nantinya. Gitu. Jadi perlu kita ketahui dulu
konteks dari sejarahnya. Itu mungkin jawaban dari saya. Ya, terima kasih Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, apakah 8 guru Muhammad Al-Fatih yang tadi disebutkan Ustadz, apakah semuanya disiapkan oleh skenario Mehmet I? Mungkin maksudnya Murad ya, Sultan Murad Ya, kedua Murad ya. kedua. Ya, memang sebagian adalah standar. Maksudnya standar itu apa ya? Default. Ya, default sebagai Sehzade mereka pasti punya guru. Gitu ya. Tapi dari 8 itu, yang default itu cuma yang 2 yang terakhir tuh. Ya, yang lainnya yang 6 pertama itu adalah memang disiapin gitu. Disiapkan itu mulai banyak guru yang mendampingi beliau selain Lala dengan pemburu tadi, ya. Bahwa ayahnya ketika kehilangan Ahmed dan kemudian kehilangan Alauddin dan satu-satunya laki-laki dewasa anak dia yang survive itu hanya Mehmet. Barulah kemudian dia merasa perlu untuk segera mendatangkan guru-guru terbaik untuk anaknya ini. Jadi semacam crash course gitu. Makanya juga kalau Prof. Halid Inalcik juga ada mencatat bahwa dia pernah bersitegang dengan beberapa gurunya. Gitu ya. Termasuk pernah, mungkin yang jarang dicatat, pernah marah dengan Aks Samsudin. Pernah. Jadi bersitegang keras dengan gurunya. Ya. Bersitegang keras ya. Tapi ya memang Mehmet temperamennya ada sisi-sisi kerasnya dia karena kehidupannya juga keras. Kehidupannya dia kan hidup mati kan. Seperti itu. Tetapi kemudian bisa semuanya diselesaikan tetap. Ya, tidak ada satupun gurunya yang dia musuhi, tetapi sempat ada perdebatan-perdebatan sengit. Termasuk ketika nanti dia mengganti beberapa gedung atau beberapa bangunan yang akadnya wakaf terus dia gantikan dia pajakin, itu sempat mendapatkan teguran keras dari Mullah Ghorani ya, Mullah Husrev sempat dapat teguran keras beliau itu ya. Dan beliau akhirnya melunak dan kemudian mengakui kesalahannya. Ada beberapa catatan beliau menyalahi syariat dalam tanda kutip. Jadi kebijakannya itu menyalahi syariat. Tapi hebatnya adalah ketika ketika ditegur oleh ulama dia bisa menerima. Gitu. Walaupun perlu waktu ya. Gitu. Jadi ada masa-masa seperti itu. Ya, jadi saya tidak mengatakan bahwa Sultan Muhammad Fatih ini sempurna karena tidak ada yang sempurna. Tetapi ada juga poin-poin di mana beliau itu menunjukkan mungkin kelemahan-kelemahan beliau ya. Walaupun tentu saja kelebihannya jauh lebih banyak daripada kelemahannya dan kelebihannya jauh di atas kita gitu ya. Tidak wajar dan tidak patut kita itu kemudian mengatakan yang buruk-buruk terhadap mereka ini, terhadap Sultan Muhammad Fatih gitu. Terima kasih Ustaz. Kemudian ada pertanyaan lanjutan dari Yahya Imanuddin. Tadi dibahas mengenai peran guru-guru dan mentor-mentor beliau dalam pembentukan kepribadian Al-Fatih dan disebutkan bahwa ayahnya kurang dekat dengan beliau. Lalu kira-kira apa peran atau kontribusi signifikan yang didapat dari komunikasi atau interaksi beliau dengan ayahnya, Sultan Murad kedua? Secara sederhana mungkin Mehmet itu berinteraksi intensif dengan ayahnya itu adalah kira-kira sekitar dari usia 12 tahun itu sampai dengan usia 21. Jadi berapa tahun itu? Sekitar 8 tahun. Itu yang paling intens. Jadi sebelumnya memang dia nggak punya waktu, apalagi dia disekolahkan di mana-mana ya. Nah, tapi kemudian menjadi dekat karena ayahnya nggak ada anak laki-laki lain. Ya, jangan sampai putus ini dinasti itu kan waktu itu penting sekali ya, di antara yang penting karena bukan masalah melestarikan anak keturunan, tetapi yang paling dikhawatirkan secara fikih dan secara syar'i waktu itu oleh para ulama yang mengkhawatirkan itu bukan hanya sultan ya, tapi ulamanya juga. Ulama itu ketar-ketir kalau ada sultan nggak punya anak, ketar-ketir. Kenapa? Bukan masalah nggak ada penerus, tetapi akan berpotensi pecah perang. Gitu. Jadi ada potensi itu ada pembahasan tersendiri. Kenapa ulama waktu itu sampai ikut memberikan rekomendasi ya nikah kepada siapa supaya dapat anak gitu. Mungkin ada hitung-hitungan statistiknya atau apa gitu ya, supaya dapat anak dan dapat anak laki-laki. Itu dulu saya jelaskan dulu bedanya ya dengan kondisi kita sekarang. Nah, ketika Sultan Mehmet ini dalam waktu sangat erat ya sekitar 7 sampai 8 tahun lah kurang lebih sama ayahnya itu, jadi berdekatan terus, ada di Edirne terus. Sumbangan mungkin yang paling signifikan adalah tentu saja curahan kasih sayang. Karena Mehmet itu kan sebenarnya 12 tahun loh nyari-nyari bapaknya itu nggak ketemu. Sampai waktu ibunya meninggal dunia, ayahnya tuh pulangnya telat. Sudah dikuburkan baru pulang. Itu dia tidak mau berbicara sama bapaknya, tidak mau menemui ayahnya. Ya.
Kadang-kadang nggak diceritain ya, atau jarang yang menceritakan. Entah kalau nggak tahu atau nggak enak ya. Jadi kesannya jadi tidak perfect. Kalau saya tidak terobsesi dengan Sultan Mehmet yang perfect, saya terobsesi dengan Sultan Mehmet yang real. Kenapa? Karena dari situ kita belajar bahwa tidak ada yang perfect di dunia ini. Konsepnya sih harus perfect, tetapi anak kita nggak akan perfect. Kenapa nggak akan perfect? Lah, lihat bapaknya juga nggak perfect kok. Ibunya juga nggak perfect. Jadi ya, to the best of our ability, ya, to the best of the circumstances. Jadi ada kondisi lingkungan. Ya, gimana membesarin anak di Eropa juga nggak akan perfect kan? Itu kan. Sama membesarkan anak di Indonesia juga nggak perfect. Besarin anak di Mekah juga nggak perfect. Itu, tapi kondisinya kita harus maximize. Jadi ya itu apa namanya, 8 tahun atau 7 tahun terakhir itu bondingnya kuat malah menurut saya. Jadi Mehmet sempat diajak perang, Mehmet diajak untuk menggarap apa namanya statuta atau apa namanya kontrak-kontrak perdamaian. Mehmet belajar politik dari bapaknya cukup 7 tahun. Itu anak cerdas tuh. 7 tahun, 8 tahun dia tahu siapa musuh, siapa lawan. Dia bisa mengendus lawan internal. Itu nggak ada sekolahnya, intelijen. Sekolah dari bapaknya. Jadi saya tidak dalam posisi mengatakan bahwa bapaknya ini lalai, tetapi memang ya circumstantial juga. Ya kalau Ahmed tidak meninggal dunia, ya sudah Mehmet mungkin tidak kita kenal. Mungkin yang kita kenal adalah Ahmed ke-1 Fatih. Tapi bukan dia, bukan juga Alauddin 1 Fatih, tidak. Ya kita kenal Mehmet kedua Fatih. Kenapa? Itu keinginan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kedua kakaknya ini yang disayang-sayang, mungkin juga teguran kepada orang tuanya. Ini yakin banget sama yang nomor 1, nomor 2, nomor 3 kayak diabain. Diambil 1, 2 sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang given tuh. Kasih tuh gimana tuh mengatasi anak satu-satunya yang akan meneruskan, punya potensi meneruskan kesultanan, ya, tapi tidak well prepared. Itu tantangan buat ayahnya, ya. Kan banyak juga di antara kita ini yang baru sadar, aduh, anaknya lupa, kurang mendapatkan perhatian. Sibuk karir misalnya begitu, ya. Karena moving around, jadi nggak sempat punya father to son moment atau father to daughter moment, ya. Bisa jadi seperti itu. Nah, ketika gitu kita masih bisa menengok kok. Sultan Fatih juga 12 tahun nungguin bapaknya baru ketemu, ya. Tapi alhamdulillah usia 21 tahun ketika bapaknya meninggal dunia, dia imkan sebasyarmak. Dia punya satu moto ketika bapaknya meninggal, imkan sebasyarmak, to accomplish the impossible. Sukses sebenarnya, ya. Itu. Jadi dari ketidakidealan muncullah kemudian kebaikan-kebaikan, ya. Jadi don't give up. Itu menurut saya jawabannya. Terima kasih Ustadz. Ini tadi ada pertanyaan lain yang juga mungkin nyambung dari kayak berhubungan dengan penjelasan Ustadz tadi. Ya. Jadi ketika dari Nur Hadi Sukma, ketika ayahnya hanya menyiapkan kakak pertama dan kakak keduanya, lalu mereka meninggal dan Al-Fatih di underestimate oleh bapaknya sendiri. Siapa yang berperan penting dalam membangkitkan kepercayaan dirinya? Apakah ibunya atau guru-gurunya? Ya. Gurunya. Jadi gurunya yang paling banyak. Jadi pertama kali yang menyuntikkan kesemangatan itu sebenarnya bukan Aqsam Sudin, tapi Mula Ghorani. Ya, Mula Ghorani ini kan ulama serba bisa lah. Ulama serba bisa. Jadi yang pertama kali meyakinkan kepada beliau, dan ada satu lagi sebenarnya Syekh Edebali, cuman nggak tahu dibahas apa enggak, ya, waktunya nggak cukup. Jadi Aqsam Sudin itu kan menjadi guru spiritual bagi Mehmet, itu kan ada prosesnya tuh. Maaf bukan Edebali. Haji Bayram, ya. Haji Bayram itu apa istilahnya, ustadznya untuk Murad kedua, untuk ayahnya Mehmet. Ya, sekali waktu dia mengingatkan bahwa ya berdasarkan apa namanya ilmu dan apa namanya kemampuan melihat potensi lah, katakanlah seperti itu. Dia mengatakan kepada ayahnya bahwa pembebasan Konstantinopel ini akan berlangsung bukan pada masa dia, tetapi pada masa anak-anaknya. Nah, terus dia bertanya, ya, kalau memang masa anak-anaknya yang akan membebaskan Konstantinopel, maka dia akan bersedia untuk turun dari kesultanan. Itu tercatat Murad kedua sebagai sultan pertama dalam sejarah Turki Utsmani yang apa istilahnya mundur dari kesultanan, bukan karena meninggal terus diganti, tapi mundur, ya, abdicated istilahnya, apa namanya, ya cabut lah, mundur gitu, memberikan kesempatan kepada anaknya. Jadi banyak orang yang bertanya kenapa Sultan Murad kedua sampai kemudian mundur, padahal dia masih hidup, masih kuat, masih hebat, masih capable lah untuk melaksanakan, menjalankan posisi apa tersebut. Tapi dia kasihkan kepada anaknya karena berdasarkan masukan dari Haji Bayram, Syekh Haji Bayram, ya, seorang sufi waktu itu. Ya. Jadi dikasih tahu nih. Tapi kata Sultan tersebut bukan apa namanya,
Jadi gini, Sultan Murad kedua mengatakan tolong didik saya, didik anak saya kepada Haji Barham. Kata Haji Barham, saya pun mungkin sudah menjelang akhir kehidupan. Ya. Lalu siapa yang bisa mendampingi anak saya? Maka diambillah murid paling bagus dari Haji Barham, yaitu Aks Samsudin. Gitu kisahnya. Dan maka Aks Samsudin ini akan menjadi guru, menjadi ya penggantilah penyemangat. Jadi walaupun kondisinya tidak ideal, namun ya, dikelilingi guru ya memang tidak samalah dengan orang tua sendiri ya. Tetapi ibunya sudah meninggal dunia, ayahnya juga baru kenalan lagi. Ya usia 12 tahun itu kan anak-anak lagi ini ya, lagi baru pancaroba gitu ya, masih lagi akunya lagi mau keluar gitu ya, mungkin ada yang mendekati puber gitu, masa-masa pubertas gitu ya. Jadi kondisinya memang tidak ideal, tetapi kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa taala guru-guru ini bisa menggantikan fungsi-fungsi yang dia tidak dapatkan dari ibu dan ayahnya waktu di awal. Ya, itu mungkin jawaban sekarang saya. Terima kasih Ustadz. Saya mungkin ada pertanyaan dari saya sendiri nih, kan Boleh? saya jadi keinget tentang kan Silakan. ke Sultan Al-Fatih itu jadi sultan umur 12 tahun. Kemudian oleh Hmm, bapaknya Sultan Murad kedua itu, ya hmm, seperti tadi Ustadz sampaikan, bapaknya nggak meninggal cuma memang karena saran dari tadi ulama tersebut untuk memberikan hmm, ke Sultan Al-Fatih. Tapi kemudian beberapa tahun kemudian kalau tidak salah kan diambil kembali oleh Sultan Murad, hmm, baru hmm. kembali ke Al-Fatih itu baru Ya, kembali ketika dia umur 19 tahun lagi kan. Nah ya. itu, alasannya kenapa Ustadz? Apa, mungkin juga saya pengen tahu lebih detail itu. Ya, ada beberapa versi sih. Ada versi kalau Babinger tadi, yang siapa namanya, buku yang saya tidak sarankan baca kecuali untuk komparatif. Jadi jangan jadi buku satu-satunya yang dibaca di rumah. Itu katanya ini apa namanya, triknya Sadrazam, triknya Grand Vizier atau apa namanya Perdana Menteri yang namanya Halil dulu namanya Halil. Jadi Sadrazam Chandarli Halil Pasha. Dia ini memang orang yang memang kontroversial dan nanti akan salah satu yang dieksekusi oleh Sultan Muhammad Fatih ketika setelah terbukti dia ternyata bermain juga dengan Bizantium. Nah, orang ini memang ambisius dan dia berseterulah dengan Saganos Pasha dan lain sebagainya yang lebih cenderung kepada Sultan Mehmed. Jadi ini masalah politik kalau menurut Babinger seperti itu. Jadi apa namanya trik-trik politik istana gitu sehingga kemudian ayahnya mengambil alih lagi kekuasaan. Ya di isu-isu lah dibuat isu-isu. Itu yang pertama. Yang kedua bahwa eh, versi yang kemudian kita kenal apa namanya sempat disebut oleh Profesor Ilber Ortaile ya Ortaile itu dikatakan Mehmed waktu menghadapi jadi ketika dia jadi sultan pertama kali ketika ayahnya mundur ke Bursa ya Mehmed berkedudukan di Edirne itu sempat ada serangan dari bangsa Hungaria ya dipimpin oleh orang yang seperti Janos Hunyadi itu. Jadi ada pasukan salib lah, pasukan masuk ke wilayah Turki. Nah, kemudian Mehmed kemudian menulis surat kepada ayahnya yang waktu itu di Bursa. Jadi dia meminta kesediaan ayahnya untuk kembali. Jadi surat itu ada dua versi. Ada versi yang mengatakan saya sebagai sultan memerintahkan kepada ayah untuk kembali dan mengambil alih urusan ini atau mengambil alih permasalahan ini. Terus ada surat yang kedua lagi nyusul, kalau sebenarnya saya ini hanya magang atau sultan aslinya itu masih engkau, maka segeralah kembali dan aku akan mengikutimu. Jadi intinya atas permintaan Mehmed bahwa dia sadar bahwa ada hal-hal yang dia belum pelajari dari ayahnya, yaitu menghadapi perang besar dari eksternal. Itu yang belum pernah dihadapi oleh Mehmed secara langsung. Makanya dia belajar dari ayahnya. Walaupun ayahnya tidak mengajak dia ke peperangan, yang kemudian terjadi di daerah Bulgaria namanya Perang Varna 1444 Masehi. Nah, itu terjadi peperangan di Varna, nyaris kalah itu sebagaimana dikhawatirkan oleh Sultan Murad kedua, Murad Tsani, bahwa kalau dia bawa anaknya kalau bisa mati berdua mereka bahaya. Maka putus dinasti ini. Maka anaknya ditinggal. Tapi Mehmed itu sebenarnya kepingin berangkat sekali. Bahkan ada kisah mengatakan bahwa akhirnya berangkat juga. Tapi yang lebih kuat adalah dia tidak berangkat dan dia kemudian belajar dari penuturan orang-orang yang ada di sana. Itu versinya seperti itu. Ada dua versi. Bisa jadi dua-duanya ini separuh-separuh ada kebenarannya. Wallahu a'lam bishawab. Iya, terima kasih Ustadz. Ada banyak nih pertanyaannya. Ini ada pertanyaan lagi dari Ruth. Ustadz, saya tertarik terkait bagaimana pendidikan anak-anak di kawasan Turki saat ini. Saat Satu, ini. ya saat ini.
Satu, apakah mereka juga mengidolakan Sultan Mehmed Al-Fatih? Kedua, apakah kebesaran Khalifah Utsmaniyah di masa lalu juga menjadi pendorong atau modal untuk mendorong bagi bangsa Turki untuk tampil di persaingan geopolitik saat ini? Ya, itu jawabannya ada di buku ini. Baca buku ini aja. Nostalgia for the Empire, The Politics of Neo-Ottomanism. Tulisannya bagus nih, Profesor Hakan Yawuz, ya, buku saya recommended. Ini ada jawabannya di sini. Intinya adalah yang terjadi sekarang itu apa namanya, AK Parti yang berkuasa, partainya Erdogan. By the way itu foto dia di atas. Ini buku nakal ini, apa Erdogannya ditaruh di atas, di bawah-bawahnya ini Sultan-Sultan Ottoman. Nakal buku ini, tetapi ada benarnya juga bahwa di satu sisi AK Parti menggunakan memori nostalgia, istilahnya dia nostalgia Turki Utsmani untuk mengangkat harkat dan apa namanya kesemangatan hidup orang Turki yang sudah begitu lama sekuler, intinya begitu. Tapi di sisi yang lain dia juga mengkritisi bahwa apa namanya Erdogan bermain api sebenarnya dengan kemudian mengangkat ide Ottomanism atau neo Ottomanism itu, karena ini akan menimbulkan apa namanya permasalahan-permasalahan politik yang pelik nantinya gitu ke depan untuk Turki itu sendiri. Jadi saran dari Prof Hakan Yawuz adalah tracknya Erdogan ini udah benar gitu. Jadi pendidikan dan kebangkitan bangsa itu memang lewat sini ya, lewat kemandirian, lewat teknologi, lewat pendidikan dan riset dan seterusnya, banyak lah dia sebutkan itu. Tetapi jangan terlalu dikaitkan dengan Ottomanism, karena Ottomanism itu ada kelemahannya gitu. Kelemahannya disebutkan satu persatu. Itu jangan sampai terjadi lagi di Turki. Jadi menarik analisisnya bahwa kita memahami Turki Utsmani sebagai sebuah fase dari sejarah kalau menurut saya. Kalaupun hendak diambil apa namanya hikmah-hikmahnya silahkan diambil saja. Tapi kalau di copy dan paste bahaya karena memang Ottomanism itu punya ada beberapa kekurangan-kekurangannya seperti misalnya perseteruan di dalam apa namanya di dalam kerajaan itu sendiri ya, dan peran-peran ada masa-masa ketika apa namanya apa istilahnya itu masa-masa di mana orang-orang ini sibuk dengan dunia lah ya, dikenal istilahnya dengan apa namanya lalali daulat apa ya saya lupa istilahnya deuri ya deuri. Jadi ada masa atau era apa namanya tulip ya, ada era tulip, pernah dengar ya tulip ya, apa kembang itu atau bunga itu yang diekspor ke Belanda gitu oleh Turki. Nah, itu masa-masa di mana jenderal-jenderal pada nanam tulip. Jadi bukannya mimpin pasukan perang tapi kemudian ada satu jenderal Osman Pasha namanya kalau tidak salah. Itu dia itu jadi kayak semacam saintis gitu. Dia bisa menyilang macam-macam apa namanya varian dari bunga tulip tapi nggak bisa mimpin perang. Ada masa itu. Padahal waktu itu Turki sebenarnya lagi digencet dari kiri dan dari kanan, terutama ketika waktu berperang dengan imperium apa namanya Rusia waktu itu. Jadi itu apa kritiknya. Jadi anak-anak sekarang ya sebenarnya ideal lebih baiklah daripada tahun 30-an 40-an ketika Turki masih sekuler habis gitu ya, di zaman Mustafa Kemal dan partainya sampai sekarang ya. Masih ada sisa-sisanya kan zaman itu. Ya pendidikan mundur, kemudian Turki sebagai negara terbelakang, kotor, kemudian banyak hutang, apa namanya industrinya tidak mandiri dan sebagainya dan sebagainya. Silahkan lihat di foto-foto, saya punya buku itu, foto perkembangan kota gitu ya, Turki. Secara fisik bisa kita lihat bahwa memang terjadi kemunduran seperti itu. Jadi apa namanya jangan juga terlalu ternostalgia dengan Turki ya, terutama masa fase-fase akhir. Kalau fase-fase awal bolehlah, pasti semangatnya masih banyak yang diambil. Tapi fase-fase akhir ketika Sultan sudah tidak terlalu ada beberapa sultan yang baik tetapi banyak yang kemudian mundur. Nah, di Turki sekarang ya mungkin bukan saya yang kompeten untuk menjelaskannya, tetapi kalau kita lihat sekarang pendidikan pun sebenarnya masih banyak yang sekuler, tetapi sudah mulai banyak madrasah-madrasah, sudah mulai dihidupkan kembali fungsi dasar dari apa namanya Imam Khatib, universitas-universitas yang berbasiskan teologi mulai banyak. Ya, jadi ada kebangkitan juga, tetapi memang secara umum Turki masih sekuler. Jadi mudah-mudahan tidak superficial yang ada sekarang ya apa namanya gegap gempita Turki Utsmani terus Neo Ottoman dan sebagainya itu. Mudah-mudahan itu hanya sebatas apa namanya pancingan-pancingan agar bangsa Turki ini bangkit dari keterpurukannya. Setelah itu mereka harus menemukan platform baru. Ya tentu saja kita inginkan dasarnya itu Islam apa namanya di negeri yang masih sekuler. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Ini ada pertanyaan lagi. Nanti mungkin saya karena topiknya
agak nyambung, saya skip nanti saya balik lagi ke yang belum disebutkan. Jadi mungkin menyambung yang tadi juga. Jadi menurut Ustadz, apa yang kita harus tanamkan kepada anak-anak kita di zaman ini? Kalau sebagai analogi, anak-anak di zaman ya Mehmet kedua atau di Turki pada saat itu, selalu di Utsmani pada saat itu selalu di quote unquote cuci otak atau ditanamkan tentang pentingnya penaklukan Konstantinopel. Nah, sekarang topik apa yang sekarang supaya orang tua bisa fokus untuk memotivasi anak-anak? Apakah pembebasan Palestina misalnya, atau apa yang tepat buat Ustadz untuk menyatukan lagi fokus ya, semangat dan apa tadi ya istilah ya untuk itu untuk fokus anak-anak, inspirasi Ya. anak-anak. Ya, kalau menurut saya kita mulai dari yang paling sederhana, yaitu menumbuhkan Islam itu di diri kita masing-masing. Jadi tegakkan dulu Islam di negeri, di diri masing-masing kita, ya, dari ayah, ibunda, dan anak-anak. Setelah itu menegakkan Islam atau prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan berkeluarga. Maka sejatinya kita sedang membangun keluarga yang solehah. Setelah itu kemudian ini akan muncul di masyarakat, ya, di masyarakat. Dari masyarakat ke masyarakat nanti akan tumbuh negeri. Jadi dari negeri-negeri nanti akan terkumpul menjadi negeri yang Halo, ini saya yang putus atau Ustadz yang putus ya? Halo. selama ini mungkin pernah hilang, yaitu persatuan. Isu-isu seperti Palestina memang untuk menghidupkan kesemangatan yang lagi tertindas boleh, tapi tetap membangun Indonesia yang kita didik secara terbaik. Akan tinggalkan Indonesia ini. Jadi kita harus bela Indonesia ini karena sebenarnya modal dasar kita di Indonesia. Kita punya sejarah yang bagus, walaupun tercoreng dengan beberapa insiden-insiden ini, tetapi kita punya sejarah yang kokoh kok. Kita bukan bangsa lemah, kita adalah bangsa pejuang, tapi ya mungkin belum sempat dibangkitkan lagi kesemangatan itu karena Islam ini masih dianggap sebagai ancaman oleh sebagian orang, ya. Jadi kalau menurut saya keindonesiaannya harus dibangkitkan, difokuskan lagi bahwa anak kita bisa jadi anak dunia, ya, besar di luar negeri dan sebagainya, tapi keindonesiaannya jangan sampai hilang. Karena nanti berdakwah paling pas ya kita di negeri kita masing-masing. Nanti kita akan sinergi dengan negara-negara yang lain. Kalau antum tanya kepada orang-orang Palestina, kan mereka tidak pernah minta kita datang ke sana. Mereka minta support, minta bangunan, minta doa, minta perhatian, tapi nggak pernah mereka minta untuk datang. Ya. Kami malu, kata mereka. Dari beberapa narasumber dari Palestina, kami malu kalau sampai orang Indonesia harus sampai ke sana, soal orang Palestina tidak ada. Muslim Palestina seolah-olah tidak ada. Jadi bicara seperti itu. Jadi konteks keindonesiaannya jangan hilang. Di UK juga kan mungkin sekian tahun nanti tetap saja grounding kita di Indonesia. Itu jadi kalau kita yang istilahnya nih stok bagus ini malah justru tidak kembali ke Indonesia atau tidak di Indonesia, ya celaka juga nih bangsa ini karena nanti kehabisan orang-orang baiknya, gitu kan. Mudah-mudahan kita bisa memahami itu dalam konteks itu, ya. Kalau anak-anak nanya tentang untuk apa, untuk Indonesia. Jadi bahasa kita ya kita bisa membumikan dari pendidikan anak-anak kita, ya Islam itu ya menjadi orang Indonesia yang cerdas, menjadi orang Indonesia yang pandai, menjadi Indonesia yang hardworking, smart working dan sebagainya. Silahkan dibahasakan masing-masing sesuai dengan kebudayaan yang dibangun di masing-masing negara, di masing-masing keluarga. Mulai dari diri, keluarga, ke masyarakat, baru dia menjadi suatu aturan negeri dan mudah-mudahan meliputi seluruh alam nantinya. Memang pekerjaan jangka panjang, bukan pekerjaan jangka pendek. Jadi fokus tetap ke Indonesia, Bu. Jangan hilang ke Indonesia. Iya, terima kasih Ustadz. Ini ada pertanyaan lagi dari M. Rahman. Menyambung pertanyaan Mbak Diah tadi, bagaimana dengan posisi Roma atau Vatikan saat ini, Ustadz? Apakah cita-cita penaklukan Roma jilid kedua ini bisa juga dijadikan cita-cita anak zaman now? Ya mungkin kalau dalam konteks sekarang bicara tentang agresi atau konflik, mungkin sebaiknya bukan wacana utama, gitu ya. Karena wacana sekarang ini di dunia ini kan kita lagi membangun komunikasi yang positif, gitu ya, bahwa Islam ini kan lagi difitnah, ya. Kalau ditambah lagi dengan penaklukan Roma, makin runyam nanti narasinya itu, ya. Cukuplah itu menjadi hadis yang kita kenal, yang kita tahu, ya. Dan suatu saat akan terjadi, pastinya terjadi. Tapi dalam konteks kesekarangan ini, kekinian saat ini, itu mungkin lebih tepat kalau kita membangun negeri kita masing-masing. Karena negeri kaum muslim ini dari
barat ke timur kan lagi terpuruk ya. Buktinya apa, banyak imigran kan ke negeri-negeri lain. Orang masih harus meninggalkan negerinya sendiri, itu berarti ada something wrong. Something wrong-nya bisa jadi karena konflik, something wrong-nya ya karena sesuatu hal yang membuat orang tidak nyaman di negerinya sendiri, ya itu apa namanya, pilihan masing-masing tentu saja. Tetapi kalau semua masalah kita tinggalkan, ya siapa yang benerin gitu kan? Kita juga nggak mau kan yang benerin orang lain yang nggak ada sangkut pautnya dengan kebangkitan umat, ya nanti kita nyesel sendiri. Jadi apa, menurut saya narasinya bukan ke arah Roma harusnya, narasinya adalah membangunkan kembali. Ya kalau memang nanti sudah semua negeri kaum muslimin itu sudah memenuhi syarat-syarat untuk kemudian makmur dan itu, mungkin Roma akan terbuka dengan sendirinya. Jadi konteks kita lagi membangunnya ini negeri mana di seluruh dunia Islam ini kan belum ada yang bisa mengatakan ini udah paling bagus, paling beres gitu ya. Masih banyak, semuanya punya catatan. Nah, itu yang kita perbaiki masing-masing sesuai dengan konteks apa namanya, nasionalisme yang ada di negerinya masing-masing. Konteks nasionalnya ya, nasionalis. Begitu. Ya, terima kasih Ustadz. Ini ada pertanyaan dari Bu Yani. Pada umur berapa beliau menyelesaikan hafalan Al-Qur'annya? Apakah ibunya juga seorang yang hafal Quran? Apakah pendidikan ilmu-ilmu yang beliau terima setelah tuntas menghafal Al-Quran atau secara paralel? Ya, ibunya tidak melihat beliau sampai apa statusnya apa namanya, menjadi seorang hafiz, yaitu di zamannya Mullah Qurani. Itu ibunya sudah lama meninggal. Jadi memang ibunya meletakkan fondasi ya, bahwa ibunya sendiri juga seorang hafizoh, dan kemudian memang Mehmet pertama kali mempelajari tentang Al-Qur'an ya dari ibunya. Kemudian dilanjutkan kepada guru-gurunya, terutama formalnya kepada Mullah Qurani. Ya, dan Aksamsuddin juga, tapi lebih spesifik itu Mullah Qurani. Jadi seperti itu apa namanya keadaannya. Jadi memang tidak ideal sebenarnya. Tetapi usianya diperkirakan oleh para ulama itu usia 12 tahun. Ketika dia kemudian menuntaskan itu. Dan kakak-kakaknya itu lebih awal ya, ada yang 10 tahun ya, Ahmed itu 10 tahun kalau tidak salah hafal Quran. Jadi memang usia-usia 10, 11, 12 lah kalau mau diambil range-nya. Seperti itu. Dan apakah pendidikannya paralel atau tidak? Paralel ya, jadi mereka tidak meninggalkan itu. Ya memang tidak ideal mungkin ya, kalau konsep di zaman Nabi itu memang Al-Quran dulu. Tapi di zaman Turki, semuanya dipelajari bersama dan bisa. Ya, jadi ya mungkin kembali lagi kepada alokasi waktu, perhatian guru, dan kondisi di rumah tentu saja. Baik, terima kasih Ustaz. Ini ada pertanyaan satu lagi dari Nenden Sri Rahayu. Ustadz, pendidikan apa yang diterima para Sezade di Uludah? Apakah semua Sezade di tempat fisiknya juga di sini? Ya, itu hanya hunting ground saja. Uluda itu tempat tempat liburan dan tempat berburu, latihan berburu. Itu jadi bukan madrasah, bukan madrasah yang ada di Uluda. Jadi hanya hunting ground, dan memang kisah-kisah heroisme dari Muhammad Fatih, kemudian Abu Ayyub Al-Ansari itu diceritakan biasanya sambil berburu. Jadi kisah-kisah menjelang mereka istirahat di tendanya gitu, itu yang diceritakan di sana. Jadi bukan madrasah, memang tidak pernah ada madrasah di Uluda. Dan juga madrasah paling besar malah justru di kaki Gunung Uluda itu kan, di kota Bursanya sendiri kan ada beberapa madrasah. Sekolahnya di situ, tetapi belajar berburunya Nazence tadi itu di Bukit Uluda. Makanya kalau kita ke sana, ya yang saya ceritakan adalah bagaimana tempaan-tempaan itu membentuk karakter. Ya, karena kalau di tempatnya hanya di sekolah ya, atau di ruang kelas, mohon maaf ya, sekolah secara fisik itu, maka ya hanya tertinggal di gedung-gedung. Ya. Kalau diramu di dalam suatu suatu aktivitas outdoor, maka dia akan berbekas, akan diingat. Begitu Bu Nenden. Apa mau ke ini lagi? Mau ke Uluda lagi? Sudah pernah ke Uluda, Bu Nenden ini sama Ustaz? Sudah kayaknya. Oh, oke. Siap. Ya, ini yang pertanyaan tertulis. Oh, ada lagi nggak nih? Oh, Jawabannya mau. Ustadznya bilang, Bu Nendennya bilang mau. Iyalah, kalau nggak mau ke Uluda ya Ya. tempat lain nanti. Baik. Ada yang pertanyaan lain, ini yang dari tertulis sudah habis. Kalau ada pertanyaan mau langsung juga boleh, silakan.
Mungkin sambil menunggu saya juga ikutan nanya deh. Ustadz, Boleh. kalau pendidikan multidisipliner itu kan buat para sisade itu mungkin salah Ya. satu faktornya mereka punya resource yang nggak terbatas ya, karena Hmm. anak-anaknya sultan pastinya ya ada privilege di situ. Bagaimana mungkin dalam realita kita saat ini untuk mencoba mereplikasi pendidikan multidisipliner itu ya ke anak-anak kita gitu di Sebenarnya mereka resources-nya tidak unlimited juga sih, karena apa namanya, masing-masing apa namanya sesade itu kan punya punya alokasi yang memang tidak dibuat unlimited gitu. Jadi salah satu tema pendidikannya itu adalah mereka diberikan resources yang terbatas. Makanya ada lala di situ untuk biasa mereka mengatur dalam ke apa namanya keprihatinan. Jadi itu juga bisa jadi pendekatan satu pendidikan ketika kita memberikan sesuatu semuanya serba cukup kepada anak kita jadi spoil kan istilahnya jadi manja ya. Nah, ketika jadi manja kan maka ketika menghadapi resources yang terbatas udah nggak kreatif, nggak tahu caranya. Mau beli kalau kita dulu tuh saya dulu tuh mau beli sesuatu ya harus kerja gitu kan. Harus melakukan chores gitu, harus melakukan sesuatu yang ada di rumah. Ya, setiap pekerjaan di rumah itu ada nilainya. Nanti kalau sudah selesai 1 pekan ya diajaklah oleh ayah itu ke toko untuk membeli yang sebanding dengan apa yang saya lakukan. Jadi ada sistem apa ya kredit apa istilahnya kasbon, nah, nyuci piring gitu ya. Padahal saya ya termasuk yang apa namanya di rumah nggak banyak orang, gitu. Semua saya kerjain ya. Itu tetap harus mengerjakan itu untuk mendapatkan sesuatu. Jadi para sehzade itu juga dikasih limited resource oleh sultan memang by design. Jadi mereka memang harus juggling apa namanya harus mengalokasikannya dengan baik. Memang pendidikannya justru di situ. Jadi keliru kalau kita menganggap dikasih apa-apa semua. Bahkan guru-gurunya itu diberi apa otoritas untuk apa namanya memberikan hukuman secara fisik tetapi terukur manakala anak-anak ini bandel. Dan Mehmet kan pernah kena kelepak juga tuh tangannya itu. Gitu. Jadi ya ada juga physical apa namanya. Kalau sekarang kan dianggap tidak mendidik tuh dengan pukulan. Padahal Rasulullah mengatakan ya kalau dia nggak sholat ya pukul lah, tapi kan pukulnya di tempat-tempat dan bukan dipukul untuk melakukan bukan untuk menciderai gitu, tapi memukul untuk memberikan apa sugesti bahwa ini tuh keliru dan jangan diulangi. Seperti itu. Ya kalau sekarang apa ya? Kalau sekarang mungkin anak-anak anak-anak aja kan di apa namanya di pesantren kan kadang-kadang kan banyak yang nggak kuat kan, telepon minta dijemput lah macam-macam. Itu berarti menandakan orang tuanya nggak nyiapin dia untuk mandiri. Tapi kalau sudah disiapkan mandiri ya paling rindu-rindu biasa, rindu-rindu normal. Ya sudah bisa apa functioning sendiri. Itu yang bahayanya kalau misalnya kita terlalu memfasilitasi. Iya. Kalau mendapatkan kayak apa ya dulu mungkin mereka kan dapat langsung dari expert mentor-mentornya itu. Kalau Nah, iya. agak sulit juga kan mengakses gitu kita Ya. mendapatkan kayak seperti tadi kedua itu punya lab dan expert di bidang yang masing-masing. Nah itu yang mungkin ada yang mengusulkan homeschooling sebenarnya konsep dasarnya itu. Jadi homeschooling di mana masing-masing orang tua ini kan ada ekspertisnya juga kan. Kalau mau belajar terbang kan udah tinggal taruh aja di rumah Eko beres. istilahnya gitu kan. Ya kita saweran aftur lah istilahnya untuk terbang misalnya gitu kan. Tapi anak-anak kita ya udah pokoknya untuk terbang untuk apa namanya flight school ya udah ke Eko, udah kasih tarif lah kalau perlu, jangan gratis dong gitu kan ada orang sekolahin ke sana ya. Nanti siapa nih ada ibu-ibu mungkin yang ahli botani, ahli biologi apa tuh ya, atau ahli farmasi. Nah, masalahnya pendidikan kita kan orientasinya kan sertifikasi gitu. Jadi ya akhirnya kita terkotak kepada selembar kertas itu yang dicarinya berdasarkan problem solving, padahal kan harusnya kan problem learning gitu kan ya. Problem learning bukan problem solving saja gitu permasalahan. Jadi seperti itu. Jadi misalnya yang mau belajar siroh misalnya ke rumah, misalnya yang mau belajar apalagi nih kedokteran dan sebagainya. Tapi masalahnya kita tidak siap dengan pendidikan yang tidak memberikan gelar. Nah, karena khawatir ketakutan kita kan masih ntar nggak bisa nyari kerjaan. Padahal kan para sahabat dahulu juga kalau mau dikasih gelar udah panjang tuh gelar-gelar mereka. Profesor Dr. Sa'ad bin Abi Waqqas. Misalnya gitu kan. STMH. N gitu. Unhan itu misalnya begitu.
Ya, panjang-panjang dulu kalau sahabat itu sekolah beneran itu istilahnya. Tapi kan mereka kan tidak dinilai berdasarkan gelarnya kan, dinilai berdasarkan capability-nya. Karena dulu sekolah bukan untuk dapat ijazah, tapi sekolah untuk survive, untuk jadi seorang yang bertakwa gitu. Itu masalahnya, paradigmanya nih kita enggak sepakat gitu. Dan kita hidup di dunia yang sudah begitu. Ya, jadi mungkin Allah alam tuh gimana cara mensiasatinya. Tapi ada yang mengusulkan homeschooling. Dan itu doable sebenarnya. Cuman masalahnya perlu komunitas. Nah, kalau cuma satu keluarga doang, babak belur lah. Ya. Kasihan anaknya juga gitu. Belum siap mungkin. Terima kasih Ustadz. Ada mungkin satu lagi pertanyaan, mungkin ini yang terakhir ya. Dalam konteks UK dengan tantangan lingkungan yang berbeda, apakah ada tips yang cukup kuat Ustadz, karena bentukan lingkungan di sekolah dan pertemanan cukup beragam? Ya. Waduh, ya saya nggak tahu kalau sekolah di UK, tapi saya melihat sekolah di US dulu, agak lama di US dengan anak-anak. Ya saya sih gelisah, jujur sejujurnya saya gelisah. Walaupun kami di Minnesota itu pertama dia Demokrat, bukan Republikan. Apa namanya, blue state. Ya jadi ya paling tidak kami tidak mendapatkan rasisme yang biasa ditemukan di red state gitu ya. Jadi cukup baiklah itu kondisinya. Dan apa namanya, ya memang mungkin utamanya kalau sudah di luar itu ya menurut saya sekarang masalah apa namanya spiritual spiritual well-being-nya yang harus diperhatikan. Kalau untuk urusan apa namanya masalah creativity dan lain sebagainya saya sudah tidak terlalu khawatir. Tetapi spiritualnya yang bisa hilang dari anak-anak itu kan. Sudah sekian tahun mereka nggak tahu Lebaran itu apa, gitu. Sedih juga gitu kan. Dan nggak tahu kampung halaman dan sebagainya. Itu pasti akan secara internal akan menggerogoti. Jadi mungkin begitu orang tuanya udah selesai tugas-tugas di sana sekian tahun ya memang mungkin bagusnya kita balik ya. Ya baliknya itu bisa kemana aja lah sebenarnya konteksnya itu. Tapi mencari tempat untuk anak tumbuh itu memang nggak ada yang ideal kalau menurut saya. Jadi ya we make do lah dengan apa yang ada. Jadi kalau memang di UK bisa memberikan spiritual well-being yang baik ya, ya diusahakan. Walaupun saya tahu kan tempatnya berjauh-jauhan kan, jadi kalau mau ngaji juga kan pakai telepon gitu kan. Ya kalau sekarang memang harus. Kalau dulu kan masih harus ketemu. Saya ngebayang dulu kan ada teman-teman di US itu juga kan berjauh-jauhan, yang satunya di Los Angeles, satunya di tengah, ada yang di Chicago, ada yang di Texas gitu ya, ada yang di itu. Jadi ya susah juga kita mengarrange semua itu. Ya, kita nggak mau anak-anak kita juga kehilangan apa biah yang positif. Ya, jadi ya nggak ideal, nggak akan ideal ya di UK juga nggak akan ideal sebagus-bagusnya kita mengelola. Di Indonesia juga tentu saja agak sulit idealnya juga ya, tetapi ya menurut saya di Indonesia paling tidak kita bisa punya community lah, jumlah yang cukup banyak untuk menghidupkan suatu biah. Karena faktor lingkungan ini penting juga. Wallahu a'lam bishawab. Yang terakhir tadi saya nggak ya, saya merasa tidak puas dengan jawaban saya. Belum kebayang saya di UK, konteks UK. Ya, memang ya sulit juga Ustaz ya kalau ini juga, dan berubah-ubah juga, dan setiap mungkin di event di UK juga di setiap kota, di setiap itu juga beda-beda. Mungkin kalau sekitar London yang banyak muslimnya juga kita bisa cukup dapat lingkungan yang agak baik kadang-kadang. Tapi kalau ada daerah-daerah tertentu juga yang lebih sedikit muslimnya, kita agak susah untuk mendapatkan pasti ini pasti ngegerogotin juga itu ketika kita nggak merasakan hari-hari besar itu kan ada hikmahnya semua itu ya, ketika kita harus sendirian. Jadi anak-anak juga akhirnya tidak belajar tentang bagaimana syahdunya, takbiran. Mohon maaf nih, saya membayangkannya seperti itu. Ya. Untuk tempat tertentu ya. Siap, terima kasih banyak Ustadz atas paparannya dan atas diskusi dan tanya jawabnya. Mungkin dari panitia, mungkin dari Mbak Diana, apa sudah itu ya, sudah ada yang ingin disampaikan atau cukup? Cukup Pak. Oh iya, siap. Mungkin kita bisa mungkin izin Ustadz bisa menutup acaranya dengan doa Ustadz. Mungkin kita doa kafaratul majlis aja ya bersama, karena di sini juga azan baru selesai, jadi biar nggak terlalu banyak waktunya juga. Ya, mari sama-sama kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim.
Dan mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Mudah-mudahan Allah berkahi semua pertemuan dan simaknya kita di tempat ini insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan, kata-kata yang mungkin tidak bisa diterima dengan baik ya, mudah-mudahan tidak ada yang tersinggung. Mudah-mudahan saya dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Khair, Ustaz. Pak. Sama-sama. Saya izin dulu. Ya Ustaz, terima kasih banyak sekali lagi. Sama-sama. Jazakallah khair. Ya, saya juga izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Pak Eko. Wa iyaki.